Bab 761, Rekan 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Tentu saja aku akan menepati janjiku, kalau begitu kau harus selalu memberitahuku dan membiarkanku melakukannya. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam, dia tidak bisa meyakinkan Yulan Ruo, jika tujuannya adalah untuk menargetkan kota suci, maka tentu saja aku akan mengingkari janjiku. Yulan Ruo menatap Xiao Yu dan tiba-tiba tersenyum. Senyum itu seperti bunga anggrek yang mekar samar, sangat menawan. Aku selalu berpikir kau selalu bisa menghindari kejaranku, dan kau harus percaya padaku. Aku tidak pernah berpikir kau akan takut padaku, kata Yulan Ruo. Xiao Yu cemberut, aku akan takut padamu, bercanda. Yulan Ruo tidak banyak berbicara dengannya dalam hal ini, dan berkata dengan ringan, persyaratanku sangat sederhana, biarkan kau membantuku mendapatkan pakaian gerhana. Xiao Yu sudah tahu tentang pakaian gerhana. Ini adalah salah satu dari dua alasan mengapa Frost and Snow Protoss meminta keluarga Wu untuk mencuci darah keluarga Han. Mereka mengumpulkan darah keluarga Han dan masih mencari pakaian gerhana bulan yang disembunyikan dalam kegelapan oleh keluarga Han. Mengapa aku membantumu? Xiao Yu berkata, karena set gerhana disegel di suatu tempat, kamu harus memiliki kunci untuk membukanya, tetapi untuk melindungi set gerhana, ayahku telah menghancurkan kuncinya, jadi satu-satunya hal yang dapat dibuka di sana, kutukan Dewa Bumi. Yulan Ruosen berkata, hanya di bawah kakimu ada mantra bumi yang tidak lengkap yang disegel, dan itu adalah satu-satunya yang berharap untuk membuka tempat itu. Xiao Yu berkata, tidak bisakah 10 raja teratas dari Raja Pejuang tidak meledak? Yulan mencibir, bahkan jika itu adalah kaisar pertempuran, itu mungkin tidak dapat meledak. Itu adalah rahasia terbesar keluarga Hanku. Dikatakan bahwa itu ditinggalkan di zaman kuno dan berubah menjadi larangan untuk menyegel setelan gerhana. Tersisa dari zaman kuno, beralih ke set gerhana, Xiao Yu mengangkat alisnya dan berkata, setelan gerhana ini seharusnya bukan sesuatu yang dapat kamu kenakan, kan? Hanya yang terbangun oleh darah Phoenix yang dapat dikenakan. Yulan Ruo berkata, Xiao Yu dan Binghou Bing Yulian saling memandang, keduanya terkejut. Mereka tahu, berbalik, semuanya akhirnya kena. Apa yang ingin diblokir Raja, apa yang Maria dan Ice Protoss butuhkan, mereka belum menyelesaikan tujuan mereka, dan apa yang Raja tinggalkan untuk tujuan ini adalah Phoenix Bloodline dan setelan Eclipse bulan. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang dapat mencapai tujuan ini adalah kupu-kupu Yulan Ruo. Xiao Yu mengerti, mengapa binatang buas putih itu sangat jelas, itu harus melindungi Yulan Ruo. Jelas sudah tahu bahwa hanya Yulan Ruo yang bisa membangkitkan darah Phoenix, dan hanya dia yang bisa mengenakan setelan Eclipse, dan hanya dia yang bisa menghancurkan target yang akan ditargetkan Maria dan Frost. Aoyu, pergilah bersamanya, kata Bing Yulian setelah es itu. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam, itu adalah suatu keharusan untuk pergi. Tetapi para penguasa Protoss es dan salju dan keluarga Wu, serta para pengkhianat keluarga Han, yang mencari set gerhana bulan, tidak akan pernah menjadi kita berdua. Apakah kamu memiliki mantra teleportasi tetap, pergi ke salah satu dari kalian, dan pergi ke penguasa seluruh kota suci, apakah ada perbedaan? Yu Ruo berkata, Xiao Yu tiba-tiba membelalakkan matanya. Dengarkan saja Yulan Ruo, jangan lupa bahwa aku memiliki mata yang mengigau. Setelah mencapai tingkat ke-10, mata yang mengigau tidak hanya dapat melihat melalui semua delusi, tetapi juga memungkinkanku untuk melihat melalui semua misteri yang terlarang. Kamu memiliki titik tetap pada tubuhmu, titik teleportasi. Kamu luar biasa, Xiao Yu berkata dengan tidak senang. Dia menemukan bahwa dia dan Yulan Ruo hanyalah lawan alami. Bahkan jika dia dapat melarikan diri dari Yulan Ruo sepanjang waktu, dia bertanya, kecuali Yulan Ruo, siapa yang membuatnya begitu malu? Jelas pakaian gerhana harus diambil, dan Xiao Yu harus pergi bersama Yulan Ruo. Setelah Yun Mengyao mendapatkan es demi es Yulian dan Xinghou Gu yang terkondensasi lagi, itu juga dianggap telah meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan, bergabung dengan Liu Jie dan 5 master lainnya, dan kembali ke medan perang melalui cakram mantra. Seperti yang dapat dibayangkan, pendudukan itu pasti karena ketujuh master horor super besar ini ditakdirkan untuk berbalik. Ling Yunir juga pergi bersama mereka. Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa melakukannya. Berjalan dengan Ratu Kupu-Kupu Yulan selalu membuat Xiao Yu merasa sedikit canggung.
Bahkan jika Anda tahu bahwa jika Yulan dibunuh oleh keluarga Wu karena keluarga Han, ditambah hubungan Bingwu, dia hanya dapat memilih untuk bergabung dengan kota suci dan kemudian membalas dendam. Namun, Xiao Yu masih memiliki sedikit kewaspadaan di lubuk hatinya. Dalam hal ini, Yulan Ruo hanya menganggapnya enteng. Tampaknya dia juga mengerti bahwa jika Xiao Yu ingin melepaskan kewaspadaannya, itu tidak akan terjadi dalam semalam, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, kedua orang itu masih memahami hubungan mereka sekarang. Kunang-kunang warna-warnimu, meteor, kupu-kupu warna-warni, tunggangi saja, tapi lebih cepat. Xiao Yu merasakan bahwa suasana keduanya sangat tertekan, dan berinisiatif untuk berbicara. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, sebenarnya dan Yulan bersama, jadi perasaan canggung itu sangat kuat dan sangat tidak wajar. Ada kesedihan di mata Yulan Ruo, mati untuk menyelamatkanku. Xiao Yu, yang berharap untuk memecah suasana, menutup mulutnya. Dalam depresi ini, mereka terbang selama 2 hari penuh, melintasi salju dan es, dan mencapai pegunungan bergelombang di arah timur laut benua Chiao. Selama 2 hari ini, Yun Mengyao juga terus-menerus menyampaikan situasi kepadanya. Karena penambahan Bingyu Bingyulian dan Xiahou Guningqing, dapat dikatakan bahwa pertempuran telah berubah, dan Zheng Xiao, yang dipukul keras oleh Frost Protoss, tidak menyerah. Sebaliknya, ia mengirim sejumlah besar master untuk membantu pertempuran, membuatnya awalnya tidak direncanakan banyak master langsung dari es dan salju harus bergabung dalam pertempuran. Pertempuran itu mengerikan dan saya tidak akan mengatakannya. Namun, kedua master dengan pangkat lebih dari 10 raja ini bertempur selama 2 hari 2 malam, dan bahkan meratakan gunung, sungai, dan ngarai dengan radius lebih dari 2000 km. Karena ketiga pihak memiliki mata merah, situasinya sudah tidak terkendali. Semua pihak harus terus berinvestasi dalam sejumlah besar master. Ini secara bertahap membentuk konfrontasi komprehensif skala besar pertama antara ketiga pihak, tetapi Kota Suci dan Zheng Xiao agak diam-diam. Mereka tidak saling bertarung, tetapi bergabung untuk menyerang dari kota Shenwu. Master, secara relatif, kota Shenwu bahkan lebih banyak kalah. Siang 2 hari kemudian, jika Xiao Yu dan Yu Lan melewati hutan lebat, berdiri di sini, mereka tidak dapat melihat hutan pinggiran, pepohonan yang lebat dan lebat, tingginya ratusan meter, dan perbukitan yang bergelombang. Rasanya seperti telah memasuki zaman kuno, suasana yang sunyi dan sederhana sangat kental. Di sebelah selatan hutan adalah kota Shenwu. Tempat ini juga dapat dianggap sebagai batas kota Shenwu. Mulai sekarang, kalian harus berhati-hati, kata Yulan Ruo. Xiao Yu berkata, jas gerhana ada di sini. Apakah itu terlalu dekat dengan keluarga Wu? Pembentukan kota Shenwu tidak berpusat pada penduduk Wujia. Wujia hanya terletak di distrik Nancheng kota Shenwu. Seluruh cakupan kota Shenwu sama besarnya dengan ukuran gabungan 3 kerajaan. Dan karena ini, mereka tiba-tiba menyerang keluarga Han, sehingga kami tidak menanggapi sama sekali. Mata Yulan Ruo menjadi tajam, saya meragukan alasan mengapa kota Shenwu begitu mapan, reputasinya adalah untuk membuat keluarga Han saya dan kota Shenwu terpojok. Situasi ini bergema satu sama lain. Jika ada serangan, tuan lain dapat diselamatkan. Faktanya, itu dirancang untuk menghancurkan keluarga Korea kami. Petik 2. Jika demikian, waktu bagi Frost and Snow Protoss untuk bergabung dengan kota Shenwu tidak singkat. Mereka memiliki rencana yang hebat. Xiao Yu berpikir bahwa tujuan Frost and Snow Protoss bahkan akan membunuh raja, dan dia lebih berhati-hati tentang ini. Di mana pakaian gerhana? Petik 2. Di sana. Jika Yulan mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menunjuk ke sebuah bukit yang tingginya tidak lebih dari 1000 meter, di depan gunung-gunung setinggi 10.000 meter itu, gunung ini seperti lereng kecil yang tinggi, sangat biasa-biasa saja. Alih-alih terbang di ketinggian, keduanya mendarat di tanah. Setelah mereka sekitar 1 kilometer jauhnya dari bukit, Xiao Yu mengintip melalui telinga dan mendengar beberapa suara napas siulan gelap yang tersembunyi dalam kegelapan. Mengandalkan komunikasi hati ke bumi Xiao Yu, ia dengan mudah menghindari siulan gelap satu persatu, dan segera datang dekat bukit. Dari kejauhan, ia bisa melihat bahwa ada lebih dari 100 orang berdiri di atas bukit. Di antara mereka adalah Master Wujia dan beberapa master dari Frozen Protoss, serta beberapa master keluarga kecil yang berantakan, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa mereka semua adalah master tingkat surga. Dan berdiri di atas gunung.
Pria itu tampaknya adalah raja-raja pertempuran. Xiaoyu dan raja pertempuran juga telah banyak berurusan, dan juga memiliki banyak komunikasi dengan raja perang semu. Penglihatannya sangat pedas, dan ia dapat melihat orang itu di alam sekilas. Yulan Ruoleng bersenandung, namanya Yang Zan, paman dari paman Han Li, raja dari raja perang. Aku satu-satunya orang asing di wilayah raja dari keluarga Han. Xiaoyu berkata, agak merepotkan untuk melakukan pembelaan seperti itu. Apakah kamu takut? Yulan Ruo berkata, takut. Xiaoyu tertawa. Yulan Ruo, sejujurnya, jangan katakan Yang Zan adalah raja perang teratas. Bahkan Perkins, seorang kaisar setengah perang, aku hanya negara paling suci saat itu, dan aku tidak takut. Namun, kamu harus mengatakan bahwa kamu takut. Jika kamu setengah, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Dia melirik ke selatan, kota Shenwu yang besar menjulang. Aku juga berencana untuk membantumu mendapatkan pakaian gerhana dan pergi ke kota Shenwu untuk berjalan-jalan. Berdiri sekitar 1000 meter dari bukit, Xiaoyu dan Yulan Ruo sama-sama berpikir tentang cara untuk mendekat, dan dewa masuk ke bukit tanpa menyadarinya, dan membawa pakaian gerhana ke dalam. Begitu mereka ditemukan mereka takut akan sulit untuk melarikan diri, dan sekarang ketika perang tripartit paling sengit, sulit untuk mengeluarkan raja perang teratas untuk membantu, jadi mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Menghitung jarak, Xiaoyu menemukan bahwa penggunaan ngengat tanah tidak berhasil. Dalam keadaannya saat ini, tembikar masih jauh, tetapi dia belum mencapai titik di mana dia dapat mencapai dasar bukit sekaligus. Aku punya solusi, tetapi aku butuh bantuanmu, kata Xiaoyu. Gunakan dendamku untuk meningkatkan jarak tanahmu, bukan? Kata Yulan Ruo. Xiaoyu tertawa, bekerja dengan orang pintar itu. Menyenangkan, kamu tidak perlu menjelaskan, kamu bisa mengerti, apakah ini pemahaman diam-diam. Yulan Ruo berkata dengan acuh tak acuh, sayang sekali kamu kecewa. Darah Phoenixku telah bangkit. Semangat juang telah berubah menjadi api dan semangat juang. Itu bukan lagi semangat juang biasa. Itu tidak dapat digabungkan dengan semangat juang lainnya. Jika itu memasuki tubuhmu, itu pasti akan sangat menyakitimu. Kalau begitu pikirkan cara lain. Xiaoyu segera menolak. Dalam situasi musuh yang melihat-lihat ini, lukanya hanyalah kematian. Kamu seharusnya selalu berpikir untuk mengenakan pakaian gerhana. Dalam hal ini, apakah kamu tidak memikirkan bagaimana caranya? Agar bisa sampai di sana tanpa ketahuan. Yulan Ruo berkata, aku memikirkannya, tetapi aku tidak pernah memikirkan caranya. Awalnya aku ingin kamu memimpin seorang penguasa kota suci untuk membantu, tetapi situasinya sekarang sangat sulit. Bahkan jika tidak ada pertempuran seperti itu, aku tidak akan dapat memobilisasi sejumlah besar ahli untuk datang. Dalam hal itu, kita akan memiliki pertempuran berdarah dengan kota Shenwu. Zheng Xiao tidak hanya dapat mengambil kesempatan untuk menyerang kota suci, dia bahkan mungkin mendapatkan seorang nelayan dan mengambilnya. Setelan gerhana bulan, Xiaoyu melambaikan tangannya, memotong gagasan Yulan Ruo. Keduanya terdiam. Dengan bantuan kekuatan eksternal, itu jelas mustahil. Tetapi jika Anda ingin menyerang, mereka tidak ada harapan. Tepat ketika mereka mencoba menemukan jalan, sekelompok master terbang keluar dari kota Shenwu dan terbang ke arah ini. Kepalanya adalah Xiaoyu, tetua Sueangwo, yang telah berurusan dengan es dan salju. Dia terbang seirama dengannya selama bertahun-tahun master racun yang tak terlihat. Yin Feng, tidak, mereka ingin menggunakan teknik racun Yin Feng untuk merusak pengaturan kuno di gunung. Jika Yulan melihat Yin Feng, dia pertama kali melahirkan seorang pembunuh, dan kemudian ekspresi terkejut muncul. Xiaoyu juga terkejut. Memang, pengaturan apapun, bahkan formasi mantra yang paling cemerlang sekalipun, memerlukan pembawa, beberapa di antaranya adalah kekuatan mental, tetapi ini digunakan ketika orang masih hidup, dan formasi mantra yang murni berbasis kekuatan mental memiliki kekuatan terbatas, dan ditetapkan di suatu tempat, itu harus berbasis artikel, atau semacam logam, atau sesuatu yang aneh. Tetapi apapun itu, beberapa racun yang sangat korosif dan sangat beracun dapat terkorosi, dengan demikian menghapuskan formasi mantra. Meskipun metode ini mungkin memakan waktu yang sangat lama, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah metode yang efektif. Kamu harus membunuh pengkhianat Yin Feng. Yulan Ruo mengerang. Xiaoyu tersenyum di sudut mulutnya. Yulan Ruo, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa Yin Feng adalah orangku,
yang aku tanam di keluarga Hanmu. Setelah kematian keluarga Han, dia membiarkannya bergabung dengan keluarga Wu. Apa? Kata Yulan dengan heran. Kau tidak perlu menatapku seperti ini. Awalnya kau ingin membunuhku. Keluarga Han dan keluarga Wu bersekutu denganku. Aku tidak bisa tidak mengatakan bahwa Yin Feng adalah catur gelapku. Xiao Yu menatap Yulan Ruo dengan ringan. Melotot. Hei, setelah menatap Xiao Yu cukup lama, Yulan menghela napas dalam diam. Xiao Yu juga tahu suasana hatinya, dan tujuan yang diperjuangkannya, keluarga Han yang mengabdikan seluruh hidupnya untuknya, hancur. Jika Yulan terlihat tenang di permukaan, itu justru sebaliknya. Kurasa aku mungkin bisa mendekati bukit itu dengan bantuan angin mendung. Xiao Yu mengalihkan topik pembicaraan dan mengalihkan Yulan Ruo dari kepahitan kehancuran Han. Yulan Ruo berkata, ada apa? Kau bilang, perwalian di gunung ini adalah peninggalan dari zaman kuno. Apakah kekuatan perwalian itu kecil? Tentu saja, seharusnya sulit untuk menyingkirkan kaisar. Begitu kuat, apakah barang yang dibutuhkan tinggi atau tidak? Setidaknya karakter ilahi. Jadi, meskipun sangat beracun dan dapat terkorosi, apakah perlu waktu? Menurut penilaianku, itu dapat memakan waktu selama setengah tahun, dan sebanyak 3 atau 4 tahun mungkin. Yulan Ruo berkata di sini, menatap Xiao Yu dengan aneh, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Xiao Yu tertawa, aku ingin mengatakan bahwa untuk waktu yang lama, protos es dan salju pasti tidak akan menunggu, karena mereka khawatir bahwa mereka akan diperhatikan oleh kota suci kita dan Zheng Xiao, jadi kedua belah pihak akan bergabung untuk merebut, sehingga mereka akan meningkatkan toksisitas dan terkorosi sesegera mungkin. Dalam hal ini, kamu mengatakan bahwa bahkan barang-barang yang membawa formasi mantra kekuatan yang akan menyebabkan sakit kepala bagi kaisar harus terkorosi. Dalam kondisi beracun seperti itu, orang-orang ini mungkin tinggal di dekat sini. Tapi kita juga akan sangat beracun. Yulan Ruo melirik jari kelingking kiri Xiao Yu, jari obat. Xiao Yu tertawa, obat jari dewa saya mungkin belum mencapai titik tertinggi, tetapi tidak apa-apa untuk bertahan selama beberapa waktu tanpa diracuni. Selain itu, saya mungkin tidak memiliki hal-hal lain. Botol, dia tersenyum, mengeluarkan beberapa anggur mimpi, dan melemparkannya ke Yulan Ruo. Itu berhasil. Petik 2. Setelah mengambil anggur mimpi, Yulan Ruo berkata, saya mencari Anda untuk membantu saya benar. Tentu saja, jangan lihat siapa saya. Xiao Yu memegang kepalanya dengan kedua tangan dan bersandar di pohon besar di sebelahnya. Kamu adalah Xiao Yu, saya tahu. Yulan Ruo berkata begitu, tetapi senyum muncul di wajahnya, tampaknya setuju dengan ide Xiao Yu. Mereka berdiri di kejauhan menonton. Jelas terlihat bahwa setelah Sui Anguo, Yin Feng dan yang lainnya tiba, Sui Anguo melancarkan serangan ke bukit, memacu pengaturan di dalam untuk mengimbangi serangan itu. Baik Xiao Yu tidak dapat mendengar percakapan mereka. Namun tidak lama kemudian, Yin Feng mulai mengeluarkan beberapa botol dan kaleng untuk membuat racun, dan Sui Anguo, Yang Zhan, dan yang lainnya membubarkan orang-orang dan tahu bahwa semuanya persis seperti yang dipikirkan Xiao Yu. Sebagai ahli seni racun Yin Feng jelas merupakan salah satu dari dua. Tidak lama kemudian, ia menyiapkan sebotol kecil cairan hitam, dan Sui Anguo mengeluarkan batu yang licin dan dingin untuk diuji. Itu adalah dewa es dan salju. Itu sangat keras. Itu adalah pembawa terbaik bagi para dewa es dan salju untuk mengatur formasi mantra di zaman kuno. Aku ingin datang ke susunan mata ajaib di pegunungan. Yulan Ruo menjelaskan. Xiao Yu menyipitkan matanya, dan melihat angin yin menuangkan cairan hitam ke batu es. Awalnya, batu dewa es dan salju tidak merespons. Setelah beberapa saat, asap hitam keluar, Sui Anguo mengeluarkan roh pendendam, memantulkan cairan hitam, dan melihat batu dewa es dan salju. Jika Xiao Yu dan Yulan memperhatikan dengan saksama, mereka jauh. Mereka masih dapat melihat bahwa ada jejak korosi pada batu dewa es dan salju, yang sangat kecil, tetapi masih berguna. Sepertinya metode ini layak dilakukan, kata Xiao Yu, mereka harus bertindak. Angin mendung di kejauhan mengatakan sesuatu kepada Sui Anguo, dan kemudian melihat bahwa Sui Anguo berbalik dan memberi perintah, dan kemudian sekelompok master mulai menyebar di sekitar bukit, semuanya mencapai jarak beberapa kilometer jauhnya. Kemudian Sui Anguo memimpin angin mendung ke puncak bukit. Yin Feng mulai memurnikan cairan hitam yang sangat beracun di tempat itu,
dan itu dimurnikan dalam jumlah besar. Setelah 3 jam, Yin Feng memurnikan sekitar 1000 ml cairan yang sangat beracun. Dia berdiri di puncak gunung. Merasa arah angin adalah angin timur, kemudian membiarkan orang-orang yang berdiri di sisi barat bukit mundur. Adapun Sui Amuo dan Yang Zhan, dua pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat atas juga telah bergerak mundur. Batu-batu dewa yang dapat membuat es dan batu dewa tingkat terkikis, dan mereka tidak yakin untuk menahan racun itu. Kesempatan kita akan datang. Xiao Yu mengedipkan matanya. Aku membawamu melewati dengan teknik tanah dan mencapai dasar bukit. Kamu segera menggunakan kekuatan untuk membuka ruang. Kekuatannya harus tepat. Jangan membuat orang-orang di atas masuk akal. Untuk melawan fluktuasi semangat. Petik 2. Oke, Yu Lanruo fokus. Xiao Yu memeriksa lingkungan di sisi barat bukit. Tidak banyak pohon dan beberapa batu. Dia ingin mengekspos tanah, dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Yu Lanruo. Dia menghentakkan kakinya dengan penuh semangat dan membawa Yu Lanruo ke tanah. Begitu dia mencapai tengah pohon yang menjulang tinggi dan sebuah batu besar sekitar 100 meter di sebelah barat bukit, dia hanya menghindari mata orang lain, dan kemudian melakukan seni tanah lagi. Kali ini, Xiao Yu langsung menuju ke dasar bukit. Di sini, Xiao Yu menilai jarak sambil berlari kencang di bawah tanah. Pedang Liu Tianwang milik Yu Lanruo yang menari segera melesat, dengan lembut menyapu, dan cahaya pedang itu menyala. Seketika, ada ruang untuk sekitar 3 orang di bawah tanah tempat mereka berada. Udaranya terlalu tipis. Kita tidak punya banyak waktu. Mari kita bicarakan bagaimana kita bisa masuk ke dalam. Kata Xiao Yu. Lepaskan sepatu botmu, kata Yu Lanruo. Xiao Yu membeku, tanpa ragu-ragu, mengulurkan tangan untuk melepas sepatu bot dan kaus kaki, memperlihatkan kaki dengan segel kutukan bumi. Kutukan Dewa Bumi di telapak kakinya, menunjukkan simbol aneh berwarna kuning bumi. Angkat kakimu, teriak Yu Lanruo. Xiao Yu mengangkat kaki kanannya setinggi bahunya. Oh, Yu Lanruo tiba-tiba menunjuk jari telunjuk tangan kanannya, di tengah simbol aneh yang membumi, dan kemudian melihat lapisan fluktuasi energi aneh di tubuhnya, dan Xiao Yu merasakan kekuatan apa yang sedang dimasukkan ke kaki kanannya. Kutukan Dewa Bumi juga berangsur-angsur merespons. Meskipun Xiao Yu berpikir tentang apakah Yulan mungkin memiliki cara untuk memulai kutukan Dewa Buminya, ketika dia melihatnya, dia terkejut. Seiring dengan pengoperasian kutukan Dewa Bumi, Xiao Yu melihat bahwa wajah Yu Lanruo menjadi lebih pucat dan lebih lemah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Buka mulutmu. Xiao Yu mengeluarkan anggur mimpi dan menuangkannya langsung ke mulut Yu Lanruo. Mengandalkan anggur mimpi, bertahan selama hampir 10 menit, seluruh wajah Yu Lanruo berubah menjadi warna kertas putih. Putih menakutkan, dia menarik tangannya, dan berkata dengan keras, "Oke." Setelah berbicara, begitu badannya lunak, ia akan jatuh. Xiao Yu mengulurkan tangannya ke depan, meraih pinggangnya yang liar, dan membanting kaki kanannya ke atas. Oh, sebuah lingkaran cahaya langsung bersinar di bagian atas, tetapi ketika dia menyentuh kutukan Dewa Bumi, itu menghilang seolah-olah tidak menahan kaki Xiao Yu. Dalam sepersekian detik, Xiao Yu menyimpulkan bahwa formasi mantra dalam mantra ini pasti berbasis bumi, dan mantra sihir terkuat di bumi tidak berlaku. Xiao Yu menerobos masuk ke gunung sambil memegang Yu Lanruo. Begitu dia memasuki gunung, area yang rusak di bawahnya langsung tertutup. Xiao Yu tidak langsung mengangkat kakinya dari tanah. Dia takut dia harus membiarkan Yulan mengaktifkan kembali kutukan Dewa Bumi. Kalau begitu, bahkan jika mereka keluar, mereka akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, kakinya selalu menginjak tanah, dan terhubung ke bumi melalui kutukan Dewa Bumi. Kemudian, kekuatan bumi yang agung dan kuat terus memengaruhi Xiao Yu, membuatnya merasa sangat kaya. Awalnya, Xiao Yu, yang pertama kali mengilhami kekuatan kutukan Dewa Bumi, hanyalah median kelas paling suci. Namun, dia mampu meminjam kekuatan bumi melalui kutukan Dewa Bumi dan bertarung melawan Wu Lifang tingkat Raja Perang. Dia percaya jika sekarang dia dapat menggunakan kekuatan kutukan Dewa Bumi untuk mengalahkan penguasa Raja Perang, mungkin dia dapat bersaing dengan puncak Raja Perang. Pikirkan ini, dia benar-benar ingin segera keluar, dan senang dengan Sui Amuo dan seterusnya sebuah pertempuran besar. Yu Lanruo. Xiao Yu meletakkan Yu Lanruo di tanah dan memanggilnya dengan lembut. Yu Lanruo, yang hampir menghabiskan semua kekuatannya, memiliki napas yang lemah, wajahnya kosong, matanya sedikit tertutup,
seolah-olah dia sedang tertidur, dan napasnya yang lemah hampir sama dengan orang mati. Butuh waktu lama sebelum dia membuka matanya perlahan. Masuk, kata Yulan Ruo lemah. Masuk, kata Xiao Yu. Jika Yulan tersenyum sedikit, itu bagus, biarkan aku tidur sebentar. Dia menutup matanya dan segera tertidur lelap, yang merupakan pemulihan diri yang cepat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yu melihat sisi lain Yulan Ruo, yang pernah menghadapi Yulan Ruo yang sombong, dan kepribadiannya yang sombong sangat khas. Melihatnya seperti ini, dia merasa sedikit kasihan. Sama seperti Yulan Ruo, dia selalu mengemban misi keluargahan untuk menjadi lebih kuat. Di bawah tekanan yang tak terbatas, dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan perasaannya. Sebagai sebuah keluarga, dia bahkan harus hidup sendiri sepanjang hidupnya, tetapi dia hanya menderita, berusaha keras untuk menerobos dan mencapai ranah Kaisar Semu. Jika Anda begitu, mengapa Xiao Yu tidak? Setelah banyak cobaan dan kesulitan, hanya untuk mencapai Kaisar Perang Legendaris, karena ia menanggung lebih dari satu keluarga, tetapi harapan seluruh kota suci, di mana ada banyak kali harapan keluargahan, semua beban dari segala sesuatu menekan padanya, dia tidak pernah menyerah, tetapi siapa tahu, apakah dia berpikir untuk menyerah. Diam-diam memperhatikan wajah cantik Yulan Ruo, dan ada ekspresi kesakitan dalam tidurnya, Xiao Yu menghela nafas, tampaknya Yulan Ruo yang kuat, jauh di lubuk hatinya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluargahan. Tiba-tiba, dia melepaskan semua hal yang telah Yulan perlakukan padanya. Wanita ini terlalu keras, keduanya berpelukan dengan sangat pelan. Entah berapa lama, Yulan perlahan membuka matanya, wajahnya yang putih seperti kertas juga menunjukkan sedikit kemerahan, dan seluruh orang itu jauh lebih bersemangat. Ketika aku melihatnya dalam pelukan Xiao Yu, aku tertidur sebelum berpikir. Rona merah menggoda muncul di wajah Qiao. Kamu juga akan tersipu. Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyindir. Oran meliriknya dan berdiri. Pada saat itu, Xiao Yu merasa sedikit gila. Begitu wanita kesepian ini menunjukkan tampilan yang menawan, daya mematikannya benar-benar tak tertandingi. Apakah masih ada anggur impian? Yulan Ruo bertanya, kamu sudah cukup minum. Jika kamu meminumnya lagi, aku khawatir. Xiao Yu bergumam, apa yang kamu inginkan? Yulan Ruo bertanya dengan santai, dan kemudian tiba-tiba mengerti bahwa jika dia minum terlalu banyak, dia secara alami minum air. Wajahnya langsung memerah, dan dia berkata dengan kesal bahwa Xiao Yu menjulurkan bibirnya dan mengeluarkan beberapa fantasi untuknya. Setelah minum sebotol Mi Meng Yu, Yulan Ruo mengeluarkan ramuan lain dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam waktu singkat, dia pulih, dan tidak ada perasaan lemah. Wanita sombong itu kembali, dan seluruh momentum orang itu berubah. Pada saat ini, Xiao Yu ingat, mencari pakaian gerhana. Dia melihat sekeliling. Saya menemukan bahwa perut gunung itu tidak besar, yaitu, terlihat seperti 100 meter persegi, tidak ada fasilitas di dalamnya, tetapi sebuah pakaian tergantung di dinding gunung di bagian depan kiri. Pakaian gerhana, kata Xiao Yu, saya tidak tahu. Jika Yulan melihat gaun itu dan menutup matanya perlahan, napasnya mulai berubah. Api yang menyala meluap dari tubuhnya dan mengelilingi tubuhnya, seperti api yang mengamuk, rambutnya juga berkibar tertiup angin. Periode panjang mantra kuno datang dari mulut Yulan Ruo. Tiba-tiba, gaun yang tergantung di atas dinding gunung bergetar hebat. Namun, alih-alih melarikan diri dari dinding gunung, topeng transparan yang memancarkan lingkaran cahaya merah muda muncul di luar untuk melindunginya, dan ada seekor burung phoenix di topeng itu. Jika Yulan menyelesaikan mantranya, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekan lingkaran cahaya itu. Hiss! Gambar burung phoenix di atas perlahan-lahan terbang keluar dari topeng, dan sekaligus, nyala api burung phoenix yang aneh menyelimuti seluruh gunung. Xiao Yu, yang telah menginjak tanah dengan dua kaki, merasakan bahwa mantra sihir bumi di bawah kakinya telah terguncang dengan kuat. Dia ingin memisahkannya dari bumi dan menghentikan operasi mantra sihir bumi. Xiao Yu juga berencana untuk bertarung dengan orang-orang di luar dunia dengan kutukan Dewa Bumi. Jika dia setuju, ia segera menyerap kekuatan menjalankan bumi untuk berkompetisi. Namun, api Phoenix itu luar biasa mendominasi, dengan cepat berkumpul di sekitar tubuhnya, dan menghadapi kekuatan dahsyat yang dipandu oleh kutukan Dewa Bumi. Untuk sementara waktu, kekuatan api dan kekuatan bumi paling banyak bekerja pada tubuh Xiao Yu.
Konfrontasi langsung menyebabkan semangat Juang Xiaoyu mengalir tak terkendali. Jangan melawan, itu adalah kekuatan kutukan Dewa Api, kutukan Dewa Bumimu hanya rusak dan tidak lengkap, kamu tidak dapat melawannya sama sekali, lepaskan dirimu. Yulan Ruo bergegas. Xiaoyu menatap Yulan Ruo, haruskah dia mempercayainya? Jika kekuatan kutukan Dewa Api datang kepadanya, apakah itu akan mengubahnya menjadi abu? Keduanya saling memandang, semua keluhan yang pernah muncul di benak. Percayalah padaku, Yulan Ruo berkata dengan mata jernih. Itu saja, Xiaoyu juga mengerti bahwa kutukan Dewa Bumi yang rusak tidak dapat bersaing dengan kekuatan kutukan Dewa Api lengkap yang tersisa di zaman kuno ini. Dia akan dikalahkan oleh kekuatan kutukan Dewa Api cepat atau lambat, dan dia mengangkat kakinya dengan lembut. Meninggalkan tanah, mantra bumi yang hancur itu langsung berhenti. Tanpa kutukan Dewa Bumi untuk memandu pengikisan kekuatan bumi, Xiaoyu sama sekali tidak dapat menahan dampak kekuatan kutukan Dewa Api, dan semangat dendamnya pun tiba-tiba sirna. Kekuatan api mengalir ke dalam tubuhnya. Sesaat, Xiaoyu merasa dirinya sudah tamat. Namun kemudian, ia merasa bahwa kekuatan mantra api itu tidak hancur, melainkan kekuatan kehidupan. Ini, Xiaoyu menatap Yulan Ruo dengan heran. Ditemukan bahwa Yulan Ruo sangat bersemangat dan energi. Ia berkata, kekuatan kelahiran kembali api, inilah arti dari kelahiran kembali api Phoenix, yang secara khusus membuat urat nadi Phoenixku sepenuhnya menggantikan urat nadi Phoenix asli dengan kotoran. Kau dapat mengetahuinya, mungkin itu akan membantumu juga. Bagaimanapun, itu bukan api, dan Xiaoyu tidak memiliki banyak harapan. Ia mengamati dengan saksama. Ditemukan bahwa nyala api itu adalah kombinasi dari hidup dan mati, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang unik bagi api, dan juga jarang memiliki makna. Kematian dan kebangkitan. Perasaan aneh itu membuat Xiaoyu langsung tenggelam di dalamnya, sedikit tidak bisa dilewati, dan kekuatan api Phoenix yang diabadikannya juga membuat napasnya kuat. Dalam keadaan samar, atributnya benar-benar berubah aneh. Dalam kasus hanya 3 atribut milikku, tanah, dan kayu, secara bertahap, ada kelahiran atribut api. Lahirnya atribut api telah menyebabkan keseimbangan atribut Xiaoyu hancur. Kerusakan yang lebih besar seperti itu adalah 3 warna sialan. Itu ada karena Xiaoyu memiliki 3 atribut, guntur, tanah, dan kayu, dan 3 warna. Keajaiban itu konsisten, tetapi sekarang atribut api lahir, merusak keseimbangan. Dampak pada keajaiban 3 warna bahkan lebih besar pada saat tertentu. Xiaoyu menemukan bahwa sendan 3 warna bergetar lagi dan sangat ganas, dan kekuatan 3 warna mekar untuk menghilangkan kekuatan api itu. Betapa kuatnya api Phoenix. Bagaimana kita bisa setuju, keduanya segera saling berhadapan. Saling menyerang juga mengejutkan Yulan Ruo. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan tubuh Xiaoyu. Seluruh orang itu terkejut dan menatap Xiaoyu dengan heran. 3 warna dewa dan apakah ini? Kata Yulan Ruo. Xiaoyu tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan Yulan Ruo. Bagaimanapun, dewa 3 warna dan memiliki bagian dari jiwa Maria, dan api Phoenix adalah kombinasi dari kekuatan hidup dan mati, dan dia secara alami dapat merasakan keberadaan Maria. Yang disebut misteri Tricolor Sendan semuanya salah, dan rahasia Tricolor Sendan di setiap keluarga juga salah. Xiaoyu berkata dengan tenang, kalau begitu, semuanya adalah wanita misterius yang akan disegel oleh Raja. Tindakan Putri Maria adalah apa yang disebut Kaisar Perang yang meninggal 6.000 tahun yang lalu, yang juga diatur oleh Maria. Tujuannya adalah untuk meninggalkan legenda bahwa Dewa 3 Warna dan dapat menjadi Kaisar Perang, dan yang sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat jiwa Maria menjadi 3 poin dan memasuki Dewa 3 Warna. Ketika aku, Wu Dongtian dan Zheng Batian mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan menggunakan kematian kami bertiga sebagai ganti kebangkitan Maria. Petik 2. Apa? Kata Yulan dengan ngeri. Xiaoyu mengangguk sedikit, dia merasa bahwa dipukul keras oleh merek kehidupan Kaisar, menyusut menjadi 2, Maria dalam keadaan koma secara bertahap terbangun. Dan dia sendiri adalah pembawa api Phoenix dan kekuatan Tricolor Sendan. Kedua kekuatan itu sekali lagi menyebabkan lonjakan dendam yang tak terduga dalam dirinya, yang langsung membuatnya menyentuh tepi titik tengah Raja Surgawi, dan situasi saat ini, Xiaoyu bahkan menduga bahwa dia tidak hanya dapat memasuki posisi tengah Uranus, tetapi bahkan posisi atas Uranus. Tidak diketahui apakah kedua kekuatan itu terlalu besar.
Kekuatan sisa yang dihasilkan oleh konfrontasi mereka dan suplemen untuk pertempuran itu tak tertandingi. Ada cara untuk memecahkannya, kata Yulan Ruo. Xiao Yu tertawa, satu-satunya cara adalah menghancurkan ranah milikku bertiga, Wu Dongtian dan Zheng Batian. Jika ranah kita bertiga selalu sama, maka kita bertiga pasti akan mati dan harus tidak seimbang. Jika Anda mendengar ini, tiba-tiba Anda tampaknya melihat yang lain sendiri. Bukankah dia seperti ini sebelumnya? Keduanya saling memandang, terdiam untuk waktu yang lama. Kamu juga sangat pahit. Yulan Ruo mendesah pelan. Xiao Yu tersenyum pahit, aku telah melihat banyak orang, tetapi itu benar-benar membuatku merasakan tekanan yang sama dan mengalami rasa sakit yang sama sepertiku. Tidak ada cara untuk mengatakannya, hanya kamu Yulan Ruo. Haha, itu konyol, aku bersimpati pada penyakit itu, jadi orang yang paling mengerti aku adalah kamu. Yulan Ruo tersenyum pahit, karena hanya Xiao Yu yang benar-benar dapat memahami kesepian di hatinya, apa yang telah mereka tanggung dan terima hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah pengalaman dan komitmen. Setelah lama tidak berbicara, keduanya mulai memeriksa kondisi mereka. Jika semuanya berjalan baik untukmu, dia akan sepenuhnya mengubah garis keturunan menjadi garis keturunan burung phoenix, sehingga dia dapat menerima pakaian gerhana, tetapi Xiao Yu berbeda. Dia harus menanggung rasa sakit yang disebabkan oleh konfrontasi dua kekuatan. Hanya saja kegembiraan bercampur dengan rasa sakit ini. Karena kekuatannya meningkat. Maria, Dewa Tiga Warna Kekacauan yang telah kehilangan posisi terdepannya secara bertahap menjadi lemah. Api Phoenix menjadi semakin kuat, dan hati Xiao Yu akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kekacauan Dewa Tiga Warna. Tepat saat dia melintas, Maria membuka matanya tiba-tiba. Kau ingin membunuhku? Maria muncul di Dewi Tiga Warna, menatap Xiao Yu, meskipun dia adalah jiwa, tetapi wajah Maria juga sangat pucat. Rupanya, kerusakan jejak kehidupan kaisarnya belum merusaknya, perbaikan. Tetapi pada saat dia membuka matanya, kekuatan panci ajaib Tiga Warna tiba-tiba meningkat. Lindung nilai kedua kekuatan tiba-tiba meningkat. Percikan kekuatan berlebih juga jatuh ke dalam semangat juang Xiao Yu. Ledakan, Xiao Yu merasakan seluruh tubuhnya terkejut, dan ambisinya tiba-tiba memasuki tingkat yang lebih tinggi. Dia bahkan menerobos dan memasuki ranah tingkat Raja Surgawi. Sialan, Maria mengutuk. Apakah ini sangat menyedihkan? Alamku telah bangkit lagi. Haha, Wu Dongtian dan Zheng Batian mungkin belum memasuki level Raja Surgawi. Maria, jangan cepat-cepat membantu kedua orang bodoh itu. Jika tidak, jaraknya terlalu lebar, dan mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai keseimbangan denganku. Xiao Yu tertawa keras. Maria berteriak dan menggoyangkan Tiga Warna. Sikat, sikat, sikat. Sendan Tiga Warna itu meledakkan 3 sinar cahaya. Kekuatan yang kuat itu langsung meledakkan kekuatan api Phoenix dari sekitar sendan Tiga Warna. Namun, pendekatan ini juga menyebabkannya konsumsi yang sangat besar. Menyusut dengan cepat, pada akhirnya, itu hanya seukuran buah ceri, atau volume buah ceri kecil. Dengan dampak seperti itu, kekuatan yang pecah sekali lagi bergabung menjadi semangat juang. Siapa yang memimpin Phoenix Fire, bajingan itu, telah mengubah Phoenix Fire sepenuhnya menjadi kekuatan mentah, membantumu meningkatkan kekuatanmu. Maria berteriak, itu aku. Jika Yulan tiba-tiba membuka matanya, garis keturunannya telah sepenuhnya berubah menjadi garis keturunan Phoenix. Yulan Ruo, bagaimana mungkin itu kamu? Kapan kalian berdua berzina? Maria berseru ketika dia melihat Yulan Ruo. Zina, ketika dua kata ini keluar, Yulan sangat marah. Bincing Yuji dia paling membenci penghinaan terhadap kepribadiannya. Yulan Ruo, jangan lawan dia, wariskan kekuatan api Phoenix di tubuhku ke pola kondor elang emas. Xiao Yu membuka baju dadanya, memperlihatkan otot dada yang kuat, di mana pola kondor elang emas itu memancar. Kecemerlangan Jin Cancan, tetapi kondor elang emas itu sedang tidur, matanya hanya membuka celah. Ini dia, Yulan Ruo terkejut. Xiao Yu berkata, ini adalah binatang penjaga yang ditinggalkan oleh binatang putih. Binatang penjaga, binatang kekaisaran. Jika Anda memiliki hati yang ngeri, Yulan, untuk saat ini, tidak mengatakan bahwa keluarga Koreanya pernah memiliki binatang penjaga, yaitu Suzaku, yang hanya binatang buas, dan ini sebenarnya adalah binatang penjaga, tingkat yang lebih tinggi. Ini khusus untuk Maria. Selama bisa bangun, itu juga bisa menghalangi Maria, tetapi terlalu sulit untuk bangun.
Api Phoenix Anda adalah api tingkat tertinggi, takut itu adalah emas tertinggi dari Master Gothic. Saya harus kuat, dan saya memiliki kekuatan untuk melihat apakah saya dapat membangunkan Golden Eagle. Kata Xiaoyu. Yulan Ruo berkata, oke. Dia tiba-tiba di depan Xiaoyu, mengulurkan tangan dan menekan pola dada Xiaoyu. Tersentak, sebuah telapak tangan terangkat. Api yang mengamuk bergulir ke pola kondor elang emas. Mata kondor elang emas perlahan terbuka. Dengan matanya terbuka, momentum agung tiba-tiba mekar, langsung bertindak pada Dewa Pil 3 warna, yang berarti bahwa itu akan terbunuh dalam satu pukulan. Kamu memaksaku. Maria berteriak liar. Aku melihat sosoknya tersembunyi di dalam Dewa 3 warna. Lalu aku melihat bahwa sendan 3 warna mulai membesar dengan cepat. Dewa 3 warna Tanzan yang menyusut sekali lagi kembali ke ukuran buah kenari, dan mekar dengan kekuatan yang lebih mengerikan, membuat burung elang emas yang baru saja memiliki momentum dunia menutup mata lagi tertekan. Tidak, dia terlalu kuat, kata Yulan Ruo. Xiaoyu berkata, ini sudah sangat bagus. Saya pikir dia harus menggunakan kekuatan 3 jiwa untuk mentransfer kekuatan Dewa 3 warna dari Wudong Tian dan Zheng Batian. Ini lebih baik, kalau begitu jika keduanya ingin meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi lebih lambat, mereka tidak akan pernah ingin sinkron dengan saya. Selama saya melangkah ke level Battle Royale terlebih dahulu, saya masih bisa membunuhnya. Petik 2. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bahagia. Maria muncul di permukaan Dewi 3 warna. Dia berkata dengan dingin, jika kau ingin merusak keseimbangan, kau bisa, kecuali untuk menemukan kehidupan super eksis dari Kaisar Kuno Morik Branding. Jika tidak, kau tidak ingin meninggalkan mereka berdua. Mulai sekarang, 60% dari kekuatan jiwaku diwariskan ke sini, dan keempat komponennya ada pada 2 orang bodoh itu. Aku tidak percaya, aku tidak bisa memakanmu. Yulan Ruoleng bersenandung, biarkan aku mengenakan pakaian gerhana, melepaskan api Phoenix yang paling murni, dan membiarkan Golden Eagle Condor benar-benar bangun dari tidur nyenyak. Wajah Maria yang muncul di Dewa 3 warna dan juga berubah. Jelas, dia pernah mendengar tentang pakaian gerhana. Pada saat ini, Xiaoyu juga menjadi tenang. Dia memeriksa kekuatannya, dan langsung tertawa. Tidak hanya mencapai ranah posisi tengah Uranus, tetapi dia bahkan menyentuh tepi posisi teratas Uranus. Sangat disayangkan bahwa Dewa 3 warna telah tumbuh lebih kuat, dan tidak dapat lagi meningkatkan kekuatan mereka melalui metode ini. Sangat dekat dengan tingkat atas raja, Xiaoyu merasakan sedikit dendam, seperti lautan luas, dengan sedikit guncangan, rasanya seperti menghancurkan segalanya. Rasa itu tak terlukiskan, Xiaoyu merasakan kekuatan spiritual yang luas lagi. Faktanya, kekuatan spiritualnya sama sekali tidak luar biasa. Bahkan jika roh jahat memiliki banyak mantra, dia tidak dapat mempelajarinya, tetapi sekarang berbeda. Karena dia berkomunikasi dengan jiwa Gunung Binghunsan, kekuatan spiritualnya meningkat tajam. Dia telah membuat kemajuan besar, dan dia merasa bahwa kekuatan mentalnya telah meningkat lagi. Seluruh tubuhnya tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Menantikan pertempuran. Dalam hal kekuatan tempur, Xiaoyu sangat yakin bahwa bahkan jika dia adalah seorang master dengan 10 kaki atau kurang, dia takut sulit untuk menjadi lawannya. Jika kekuatan mental mengerahkan badai mental, itu akan lebih dinantikan. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan menoleh ke Yulan Ruo. Aku melihat Yulan berdiri di depan gaun itu, dan mengulurkan tangannya untuk menggaruknya dengan lembut, dan melihat bahwa gaun itu tampaknya dirangsang oleh jenis tertentu, dan bergetar dengan lembut. Jika Yulan melantunkan mantra, pakaian itu menyatu dan berubah menjadi cincin ruang angkasa dengan penampilan burung phoenix. Yulan Ruo meraih cincin ruang angkasa di jarinya. Kemudian dia perlahan berbalik, mengangkat tangan kanannya, dan berteriak, jas gerhana. Ding! Cincin ruang angkasa mengeluarkan suara yang tajam, mekarnya api yang menyala-nyala, dengan cepat menutupi Yulan Ruo, mengisolasi realisasi dunia luar. Ketika api menghilang, jika anggrek muncul kembali, itu akan berbeda. Rambut hitamnya tidak memiliki hiasan, tetapi didirikan oleh ikat kepala merah menyala dengan pola burung phoenix. Rambutnya menari mengikuti angin, dan ikat kepalanya juga memancarkan warna merah delima yang indah, dengan 2 hati tergantung di telinga. Bentuk liontin itu, sebening kristal, siluetnya kontras dengan kulit putih, cantik, cocok dengan baju tempur merah menyala, menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna, terutama Yulan Ruo yang sangat dingin,
sombong, dan merah menyala baju tempur itu memberi orang rasa antusias, sehingga membentuk temperamen unik yang hampir membuat wanita ingin menghangatkan hati. Tubuh bagian bawah adalah rok tempur dan belum melewati lutut. Itu menunjukkan sepasang kaki Yulan Ruo yang panjang, putih, dan montok, seolah memancarkan warna gading yang menggoda, yang lebih menggerahkan bagi pria. Sepasang sepatu bot merah menyala mencapai lutut, ada juga dua tonjolan seperti sayap di kedua sisi, masing-masing menunjuk ke kiri dan kanan. Yulan Ruo juga memiliki pedang tambahan. Pedang merah menyala itu diukir dengan beberapa pola aneh, seperti nyala api aneh, yang merupakan api Phoenix, dan gagang pedang panjang itu adalah gambar Phoenix api. Cantik, Xiao Yu menatap matanya dan mengucapkan dua kata. Jika Yulan memancarkan rona merah di wajahnya, dan kemudian kembali normal, dia agak tidak wajar dengan gaun ini, terutama gaun pertempuran selutut. Tentu saja, kata Maria. Ketika Anda mendengar ini, Yulan segera mengeluarkan tembakan mematikan di matanya. Pada saat ini, Xiao Yu merasa bahwa Yulan Ruo telah kembali seperti sebelumnya dan mendapatkan pakaian gerhana, yang membuatnya kembali ke harga dirinya sebelumnya. Jika Yulan menjabat tangannya, dia membuat api yang mengamuk. Xiao Yu juga mencoba mengendalikan tiga warna. Panggil, ada suara melolong di tiga warna dewa dan kecemerlangan tiga warna yang mulia meledak dari tubuh Xiao Yu, menghilangkan api. Bahkan Yulan Ruo pun mundur oleh gempa bumi. Kau terlalu lemah, bahkan saat aku melarutkan tubuhku sendiri dan menjadi milik jiwa, aku sudah menjadi kaisar perang semu. Denganmu, bahkan jika aku hanya menggunakan 60% kekuatanku, 10 raja kecil itu bukanlah lawanku. Kata Maria sinis. Xiao Yu dan Yulan Ruo saling melirik, dan mereka tahu bahwa sulit bagi Yulan untuk membantunya sekarang. Seorang master tingkat semi pejuang terlalu kuat. 10% dari kekuatan kaisar perang semu mungkin setara dengan tingkat raja perang. Xiao Yu telah menyaksikan kaisar perang semu God Richard dan Perkins membunuh 8 pejuang perang dari Rawa Barat. Kau dapat membunuh dengan tanganmu, bahkan tanpa konsumsi sedikit pun. Kekuatan tingkat kaisar semi tempur adalah 60%, yang bahkan lebih mengerikan. Puncak tingkat raja perang akan dikalahkan. Lupakan saja, biarkan dia bangga untuk sementara waktu. Suatu hari, aku sangat yakin bahwa aku bisa memasuki level kaisar perang. Dia ingin membunuhku, itu tidak semudah itu. Xiao Yu mencibir. Maria mencibir dan berkata, kalau begitu kita tunggu saja dan lihat, pada akhirnya kau yang membunuhku, atau aku yang membunuhmu. Dia tersenyum dan bersembunyi di Dewa Tiga Warna sekali lagi. Setelah mundur, Xiao Yu berkata kepada Yulan Ruo, berikan aku sebagian api Phoenixmu, aku berguna. Api Phoenix murni tidak dapat meningkatkan kekuatanmu, kecuali jika digabungkan dengan kekuatan Dewa Tiga Warna. Yulan Ruo berkata, bukan untukku, aku memberikannya kepada orang lain. Xiao Yu tertawa, jika Anda bingung, Orlan melepaskan api Phoenix. Xiao Yu membuka egonya, menyerap dirinya sendiri, memasukkan api Phoenix ke dalam tubuhnya, langsung mengendalikannya ke dalam saluran jiwa, dan memberikannya kepada roh jahat. Komunikasi jiwa, siapa itu? Yulan Ruo berkata dengan heran. Xiao Yu tertawa, rahasia. Yulan terdiam sejenak, dia tersenyum acuh tak acuh, dan tidak berkata apa-apa. Api Phoenix adalah salah satu api paling murni dan berlevel tertinggi, dan menurutku dia seharusnya bisa mencapai ketinggian yang menakjubkan dengan api Phoenix, gumam Xiao Yu pada dirinya sendiri. Yulan Ruo berkata, aku juga harus keluar. Xiao Yu menatap dinding gunung yang terkikis oleh racun, dan dia tersenyum, sudah waktunya untuk keluar. Yulan, yang mengenakan setelan gerhana, sama sekali mengabaikan pengaturan kuno, dan tampaknya telah memahami misterinya, jadi dia membawa Xiao Yu keluar dari gunung. Pada saat mereka muncul, mereka juga terlihat oleh Sui Amuo dan yang lainnya. Xiao Yu, setelan gerhana, Yulan Ruo, hampir pada saat yang sama, seruan datang dari mana-mana. Momentum Yulan Ruo juga berubah secara dramatis, mengirimkan niat membunuh yang mengerikan, dan matanya yang dingin menatap menantu laki-laki mantan keluarga Han, Yang Zan, puncak raja pertempuran. Meskipun itu adalah kelas 10 raja, Yulan Ruo, yang menerima set gerhana, telah mengalami transformasi mendasar. Mengapa raja menghancurkan setelan itu? Karena beberapa setelan dapat melanggar aturan kekuatan di balik segel semua garis keturunan, dan sebagai setelan gerhana yang terkenal di zaman kuno, itu sendiri merupakan simbol teror.
Dikabarkan bahwa bahkan master tingkat raja yang mengenakan setelan gerhana dapat membunuh puncak 10 raja dan bahkan bersaing dengan raja pertempuran. Dan Yulan Ruo adalah raja ke-10. Garis keturunannya telah sepenuhnya berubah menjadi garis keturunan Phoenix, dan kekuatannya secara alami lebih kuat. Xiao Yu ingin melihat seberapa kuat Yulan Ruo dengan setelan Eclipse. Bagaimana kamu bisa masuk? Yang Zan tampak dingin. Sue Anguo menatap Xiao Yu dengan dingin. Dia memiliki kutukan Dewa Bumi. Selama kutukan Dewa Bumi dirangsang, semua mantra bumi tidak akan bekerja untuknya. Dia kemudian berkata, Xiao Yu, di es dan salju, ada es untuk melindungimu, biarkan hidupmu lolos. Kali ini, itu adalah kendali dirimu sendiri. Aku tidak hanya akan menghancurkan setelan Eclipse, tetapi aku juga akan membunuhmu. Bunuh aku khawatir itu akan sulit. Xiao Yu mundur selangkah sambil tersenyum. Dia sangat sadar diri. Di depan raja dari kelas raja pertempuran, dia tidak akan pernah melakukan tembakan konyol, bahkan jika dia menerobos ke posisi yang sangat dekat dengan posisi raja dari kelas raja. Saat itu juga saat dia mundur, dia membuat warna pada angin. Yin Feng mengetahuinya dengan baik dan segera berdiri dan berkata, "Dua orang, kurasa aku akan pergi dulu." Kalian berdua tuan yang melindungi Yin Feng pergi. Sue Anguo berkata kepada dua tuan dari Protos Beku. Hei, Xiao Yu menangis diam-diam, angin mendung ini benar-benar kuat, bahkan karakter seperti Sue Anguo menghormatinya seperti itu, nilai dari seorang ahli racun. Tapi siapa di antara kalian yang bisa menganggapnya sebagai orangku, hehe. Sue, apakah benar pakaian gerhana dapat meningkatkan kekuatan? Kata Yang Zandao. Sue Anguo mencibir, menurut catatanku tentang Frost and Snow Protoss, setelan gerhana memang meningkat, tetapi masalahnya adalah itu pasti garis keturunan Phoenix yang lengkap. Apakah menurutmu Yulan mungkin garis keturunan Phoenix yang lengkap meskipun itu adalah darah Phoenix yang terbangun? Tentu saja tidak mungkin. Yang Zan berkata dengan tegas, aku telah berada di keluarga Han selama lebih dari 300 tahun, dan jelas bahwa jumlah darah Phoenix dalam darah keluarga Han, bahkan jika darah Phoenix milik Yulan Ruo dirangsang, itu paling banyak adalah darahnya sendiri. Sepertiga dari jumlah itu sudah menjadi pemikiranku dalam banyak hal. Jika itu masalahnya, dia tidak akan dapat mengerahkan 30% dari kekuatan setelan gerhana bulan. Sue Anguo mencibir. Xiao Yu mendengarkan percakapan mereka dan tiba-tiba ingin tertawa. Ini mungkin juga tidak diharapkan oleh orang luar, yaitu, pakaian gerhana yang ditinggalkan oleh raja bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga kekuatan untuk mengubah garis keturunan. Anggrek hari ini adalah semua darah Phoenix. Yulan Ruo, serahkan pakaian gerhana, aku dapat mengambil alih dan menyelamatkan hidupmu. Yang Zan berkata, jika Yulan mengabaikan Sue Anguo, Leng Sensen menatap Yang Zan, margaku adalah Yang, bagaimana keluarga Hanku memperlakukanmu. Kamu bahkan makan dan merangkak keluar, berkolusi dengan pencuri seni bela diri, menganiaya keluarga Hanku. Yang Zan berkata dengan samar, orang-orang pergi ke tempat yang lebih tinggi dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ini adalah hukum alam. Hukum alam. Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati. Jika Yulan tiba-tiba terbakar, orang-orang sedikit gemetar dan menghilang di tempat. Hanya sekejap mata, Yulan Ruo telah mencapai Yang Zan. Apa? Rao adalah kondisi pikiran Yang Zan yang stabil, tetapi juga terkejut dengan kinerja Yulan Ruo. Kecepatan itu begitu cepat sehingga dia tidak dapat menahannya. Sikat, pedang Eclipse Moon milik Yulan Ruo juga menebas dengan ganas. Pedang Eclipse Moon, set yang cocok dalam set Eclipse Moon, masih belum setingkat prajurit Dewa Surgawi. Tidak ada yang tahu, setidaknya Xiao Yu merasa bahwa meteor bulan dan pedang ilahi tampaknya sedikit lebih rendah. Kapan? Klik, Yang Zan bertarung dengan pedangnya, tetapi pedang super sakralnya dipotong oleh pedang begitu menyentuh pedang Eclipse, dan semangat juang yang disebutkan dengan tergesa-gesa juga tersebar. Engah, lebih kuat dari Yang Zan, dia juga terhempas oleh darah Zen yang menyembur, menggunakan kekuatan ini untuk menghindari serangan, tetapi pedang Eclipse masih meninggalkan palung darah sepanjang 20 cm di dadanya. Jika Yulan terlalu kuat, dia akan diburu dengan pedang. Tidak, darahnya telah dibaptis. Seru Yang Zan, saudara Sue membantu saya. Saudara yang bersikeras sebentar, sebelum aku membunuh Xiao Yu. Teriak Sue Anguo, tubuhnya sedikit berkedip, dan dia tiba di depan Xiao Yu seperti hantu. Xiao Yu,
yang telah sepenuhnya siap untuk waktu yang lama, menyeringai giginya dan menghilang. Seni tanah. Oh, kekuatan Sue Amuo juga menghantam tanah, menyebabkan seluruh bukit berguncang hebat, sebuah lubang besar muncul di tanah, dan para master Raja Surgawi di sekitarnya juga terguncang kembali. Oh, Xiao Yu, yang memasuki tanah, juga terguncang keluar dari tanah, tetapi telah mencapai tempat lebih dari 100 meter di belakang Sue Amuo, sangat dekat dengan Xiao Yu yang lebih unggul dari kelas Raja Surgawi, dan kecepatan dan jarak teknik tanah telah berubah secara mendasar. Kecuali Sue Amuo menyentuh tanah, Xiao Yu dengan tegas percaya bahwa dia dapat mencapai jarak 2 kali lipat sebelumnya. Seperti cahaya, begitu dia keluar dari tanah, Xiao Yu membawa kecepatannya ke batasnya, mengubahnya menjadi pita, dan langsung menuju ke langit. Sekarang dia melakukan kecepatan, ringan seperti listrik. Tepat setelah pertunjukan, Xiao Yu merasa bahwa ia telah mencapai bagian belakang Yang Zan. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari pengejaran Sue Amuo terhadapnya, yang membuat Xiao Yu semakin bersemangat. Jika perhitungan ini menembus level atas Raja Surgawi, tidak bisakah itu sebanding dengan kecepatan puncak Raja Perang? Gesek, ada pedang-pedang hukum, kekuatan padat meletus dari atas pedang gerhana, dan Yang Zan diselimuti di dalamnya. Yang Zan yang terbunuh dikalahkan dan tubuhnya penuh dengan luka. Kekuatan pelindung, Yang Zan sangat marah dan berteriak keras. Sebuah topeng meletus di tubuhnya, yang dijaga oleh Suzaku. Jika Anda tidak melihat ini, Yulan masih bisa mengendalikan diri. Ketika Anda melihat kekuatan ini milik keluarga Han, Yulan bahkan lebih marah. Dia dengan marah membalas, kematian. Kobaran api meletus dari pakaian gerhana, dan ada cahaya pedang dingin di pedang gerhana. Klik, di bawah satu pedang, pelindung Suzaku terpotong. Kekuatan dahsyat itu juga menghantam tubuh Yang Zan dengan keras. Oh, Yang Zan yang kuat diledakkan dengan darah oleh Zen, dan terbang keluar lagi. Kali ini, bukan niatnya untuk mengendalikannya, tetapi tubuhnya tidak terkendali. Tetapi begitu dia terbang mundur, dia mendengar tawa di belakang Xiao Yu, kau kembali padaku. Oh, Xiao Yu menginjak punggung Yang Zan dengan keras. Kaki Yang Zan ini merasa tulangnya patah, dan sedikit kebencian yang hampir tidak bisa dia kumpulkan pecah lagi. Dan pria itu menabrak Yulan Ruo lagi. Yang Zan yang kuat merasakan ancaman kematian saat ini. Dia sangat kuat dan cukup kuat untuk berdiri di puncak dunia ini, kecuali 2 atau 3 orang itu, dia adalah makhluk paling kuat di puncak raja pertempuran, tetapi sekarang dia takut. Kengerian pakaian gerhana juga membuatnya merasa takut. 10 orlan tingkat raja dapat mengalahkannya dengan mudah, bahkan lebih membenci, setelah dipukul keras dengan kekuatannya. Dalam kemunduran, Anda dapat menyebutkan kekuatannya, setidaknya Anda dapat melarikan diri, tetapi Xiao Yu benar-benar muncul di belakangnya, berani melakukan sesuatu padanya. Seorang master, tingkat raja kecil, berani bertindak padanya. Yang lebih membenci adalah Sue Amuo, apa yang dia makan, benar-benar membiarkan Xiao Yu menyerang dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dengan kebencian ini? Karena pedang panjang yang tajam, membawa api kemarahan, disertai dengan penolakan penuh kebencian Orlan, dia menghantam jantungnya dengan keras. Engah, pedang gerhana menembus jantung Yang Zan, dan muncul dari punggungnya. Aku, kata Yang Zan dengan keras. Mata Yulan Ruomei membelalak, dan wajahnya yang menyentuh tampak sedikit linglung. Sialan, tiba-tiba dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan pedang gerhana itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Boom, kekuatan meletus. Tubuh Yang Zan langsung meledak. Seorang musuh terbunuh. Suasana hati Yulan Ruo yang tertekan terasa lebih baik. Dia menarik napas, berbalik perlahan, dan menatap Sue Amuo dengan dingin. Sue Amuo tercengang oleh pemandangan ini. Jadi Yang Zan terbunuh di kapal perang canggih itu. Tidak ada kekuatan perlawanan, tetapi seberapa besar kekuatan yang diberikan pakaian gerhana itu kepada Yulan Ruo. Dia akhirnya mengerti mengapa instruksi leluhur pertama dari Protos Es dan Salju, menghancurkan pakaian gerhana, dan apa artinya, dan mengapa pakaian gerhana itu bisa menduduki peringkat pertama. Mengerikan, melarikan diri, ini adalah pikiran pertama Sue Amuo, dan itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia memiliki ide itu. Dia tidak berani menghadapi Yulan Ruo dan ingin melarikan diri. Dia juga tidak punya waktu untuk berurusan dengan para master tingkat raja itu. Sue Amuo segera memancarkan lapisan cahaya, seolah-olah di lembah setelah es, menghilang dari udara tipis. Dia melarikan diri,
Tetapi para raja surgawi itu tidak memiliki kemampuan ini. Jika tubuh Yulan bergetar, dia tampak seperti hantu, menjulang, dan setiap kali dia muncul, dia akan disertai dengan jeritan dan kehidupan. Hanya dalam sekejap mata, semua dari lebih dari 100 master tingkat raja yang tinggal di sini jatuh. Hebat, pakaian gerhana ini benar-benar menakjubkan. Xiaoyu menghela nafas. Yulan Ruo berkata dengan ringan, ada yang lebih kuat, Sue Angwo sendiri, tidak memenuhi syarat untuk menanggungnya. Xiaoyu tiba-tiba membelalakkan matanya. Ini terlalu tidak normal, ayo pergi ke kota Shenwu. Yulan Ruo terbang ke kota Shenwu dengan cara yang begitu besar. Xiaoyu membeku sejenak, dan segera memulai mantra teleportasi titik tetap, siap untuk memobilisasi beberapa master, tetapi sepasang informasi muncul. Dia mengambilnya dan melihatnya tiba-tiba. Isi informasi itu adalah bahwa pertempuran belum berakhir, dan ketiga pihak telah mengirim para ahli yang hampir cakap. Kecuali Raja Panah Lingzun dan Perkins, masing-masing dari mereka tidak mengambil tindakan, hampir semuanya campur tangan. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menarik, bukankah kota Shenwu kosong? Protos es dan salju mungkin juga kosong? Hehe, saya tidak tahu apakah kera iblis emas gelap bermain di protos es dan salju, jadi kita juga harus pergi ke kota Shenwu. Kesempatan ini, Anda tidak boleh melewatkannya. Xiaoyu tertawa. Dia juga menemani Yulan Ruo untuk terbang ke kota Shenwu. Berdiri di atas kota Shenwu, Xiaoyu menemukan bahwa kota Shenwu ini memang lebih besar dari gabungan 3 kerajaan, seperti yang dikatakan Lanlan Ruo. Populasinya mungkin lebih besar, meskipun mereka semua mendukung seni bela diri, mereka masih menjadi bagian dari keluarga masing-masing. Masih ada bisnis yang harus diselesaikan di antaranya. Ada berbagai macam penginapan dan restoran, yang tidak berbeda dengan kota-kota biasa. Di kota Shenwu, 10 orang terbang dari kejauhan. Kepalanya adalah Sue Angwo, puncak dari 3 raja perang, raja dari 7 perang. Xiaoyu tersenyum. Tampaknya para penguasa kota Shenwu telah dijepit oleh pihak Meng Yao, dan mereka bahkan tidak bisa mendapatkan beberapa dari mereka. Jumlah puncak panglima perang sangat terbatas. Namun, raja perang berbeda, karena banyak orang di raja perang secara paksa meningkatkan kekuatan mereka dengan mengurangi masa hidup mereka atau metode lain, sehingga sulit untuk memperkirakannya. Namun, seberapa besar keluarga Wu, ditambah keluarga Han yang mereka percayai, dan protos es dengan kekuatan yang lebih abnormal, serta kekuatan keluarga dan alien lainnya, raja perang tidak akan kurang. Hari ini, hanya 7 orang yang dikirim, dan jumlahnya benar-benar tidak terduga. Berdiri dalam jarak 1 meter dariku, jangan pergi. Mata Yulan Ruo mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan, aku akan menggunakan setelan unik dari setelan gerhana untuk membunuh. Xiaoyu mengangguk setuju. Dia dan Yulan Ruo tetap berada dalam jarak 1 meter, menunggu Sue Angwo dan 10 penguasa lainnya tiba. Bunuh. Salah satu penguasa tingkat raja perang mirip dengan penampilan Yang San. Xiaoyu memperkirakan bahwa dia mungkin memiliki hubungan darah dengan Yang San. Ketika dia melihat Yulan Ruo, dia membunuhnya dengan mata merah. 9 lainnya juga berteriak dan bergegas. 10 master teratas. Yang terendah adalah King of War. Setelan gerhana bulan Yulan Ruo berangsur-angsur mekar terang, menutupi Xiaoyu, dan napas Yulan Ruo dengan cepat melemah. Ini adalah nirwana yang dibawa oleh set yang sangat mahal. Langit yang terbakar. Jika Yulan tiba-tiba berteriak, dia melihat seberkas cahaya meledak keluar dari setelan gerhana. Yang merupakan sosok burung Phoenix api. Begitu burung Phoenix api keluar, ia langsung melesat ke ukuran ratusan meter, membawa kobaran api, dan langsung menuju ke 10 master teratas. Itu juga menyebabkan api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan itu sekitar 3.000 di kaki kota Shenwu. Terbakar menjadi abu dalam jarak beberapa kilometer. Ekspresi Sue Angwo berubah drastis, dan dia mengucapkan mantra itu lagi tanpa ragu-ragu. Oh, tetapi kekuatan burung Phoenix api itu terlalu besar, dan dia juga memberinya pukulan keras, dan dia hampir setengah mati, dan kemudian menghilang, tetapi 9 master lainnya di atas level raja ditelan oleh burung Phoenix api. Bum bum bum, ledakan itu terdengar. Untuk beberapa saat, Xiaoyu melihat bahwa mata itu penuh dengan api, dan tidak ada yang lain. Dia tidak datang dari sana. Dia tidak tahu seberapa kuat langit yang terbakar itu, tetapi hanya mendengar jeritan-jeritan, dan sosok-sosok itu meleleh dalam api.
aku tahu itu benar-benar sangat menakutkan. Membakar langit, ini mengingatkannya pada keterampilan bertarung, Xiantian, yang diwariskan oleh Ding Wentian, salah satu dari 7 pahlawan, tetapi sayangnya, meskipun dia memiliki beberapa wawasan, tetapi kekuatannya terbatas, dia harus berada di peringkat ke-10 untuk bermain. Batuk, Yulan Ruo, yang melakukan, membakar langit, juga mengeluarkan suara lemah dan jatuh dari ketinggian. Xiao Yu dengan cepat mengulurkan tangan dan memeluknya. Aku melihat bahwa Yulan Ruo sama lemahnya seperti dia ketika dia mengilhami kutukan Dewa Buminya. Yang lebih mengejutkan Xiao Yu adalah bahwa pertempuran internal Yulan Ruo hampir habis. Ini tidak mungkin untuk pulih dalam 1 atau 2 hari. Pada saat yang sama, api itu menghilang. Dari 9 master itu, hanya ada 1 raja prajurit puncak yang terluka parah. Xiao Yu, suara gemericik datang dari jauh. Melihat wajahnya pucat, bajunya compang camping, dan tubuhnya penuh bekas luka, Sue Anguo muncul lebih dari 600 meter jauhnya. Dia berteriak keras dan bergegas. Seperti cahaya, Xiao Yu tidak hanya melarikan diri, tetapi juga memegang Yulan Ruo, memegang pisau bulan, dan terbang langsung ke master puncak tingkat pertempuran yang terluka parah di bawah langit yang terbakar. Orang-orang tingkat ini dapat membunuh satu adalah satu. Tetap tinggal adalah momok. Panggilan. Pria itu hampir mencapai titik di mana minyaknya habis. Dia menyaksikan Xiao Yu memusnahkannya, bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan, hanya menatap Xiao Yu. Sue Anguo juga menjadi gila. Pada saat ini, Sue Anguo mencapai batasnya. Xiao Yu juga menggunakan cahaya sebagai listrik secara ekstrim. Perbedaan terbesar antara dia dan Sue Anguo adalah dia lebih dekat dengan orang ini, hanya lebih dari 200 meter. Sikat, sikat. Kedua pita itu tampak seperti 2 meteor dari langit. Mereka tiba hampir bersamaan, namun masih ada celah. Xiao Yu menebas kepala raja teratas pertempuran, dan Sue Anguo tiba di sini, selangkah kemudian, menyaksikan suku itu terbunuh. Oh, Xiao Yu tidak memberi Sue Anguo kesempatan untuk langsung jatuh ke tanah. Cacing tanah, tidak mungkin. Sue Anguo menatap Xiao Yu dan mengangkat pedang tajam Shenleng. Namun dia belum menjatuhkan pedang tajam itu, Xiao Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menghentikan sosoknya, dan kekuatan besar yang tak terlihat meledak darinya. Ini adalah kekuatan spiritual rahasia. Badai roh, teknik rahasia terkuat yang diakui di seluruh es dan salju. Badai mental Xiao Yu dapat melukai Raja ke-10 dengan serius. Sekarang kekuatan Xiao Yu telah meningkat pesat, dan dia telah memasuki posisi tengah Raja Surgawi, dan kekuatan mentalnya juga meningkat pesat. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan yang substansial, itu juga telah banyak ditingkatkan. Yang lebih penting, Sue Anguo terluka. Dia terluka parah oleh langit yang terbakar, meskipun dia tidak sedepresi Raja Perang teratas Fang Kai, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Dia juga dipukul dengan sangat keras. Poin lainnya adalah tujuan dari badai mental. Ini tidak seagresif pertempuran, itu ditujukan pada tingkat spiritual. Sue Anguo, yang terluka parah, juga sedikit lemah secara mental, sementara Xiao Yu sangat diperkuat. Boom! Kekuatan mental yang tidak berwujud mengembun menjadi badai mental yang mengerikan, membuat langit tampak seperti lautan spiritual yang tak berujung, memicu gelombang besar dari semua sisi, bersumpah untuk melahap Sue Anguo. Apa? Wajah Sue Anguo tiba-tiba berubah. Ia segera berhenti menyerang dan berbalik untuk mengerahkan kekuatan mentalnya, mengguncangnya secara menyeluruh, dan melakukan konfrontasi paling langsung. Badai mental tidak dapat melarikan diri, hanya bisa melawan dengan keras. Boom boom boom, semburan kekuatan tak terlihat terpancar di tingkat spiritual. Lebih kuat dari Sue Anguo, wajahnya pucat, dan luka-lukanya memperparah lukanya. Sudut mulutnya bahkan mengeluarkan sedikit darah, dan tubuhnya terlempar keluar. Xiao Yu tertawa, jatuh ke tanah, lalu melakukan seni tanah, dan menghilang di Sue Anguo. Di depan mata, pada saat yang sama, banyak ahli datang dari segala arah. 10 dari mereka bukan minoritas. Ambil ini sebagai pusat, cari aku. Geram Sue Anguo, jadi berpusat di tempat Xiao Yu menghilang, itu menyebar dalam bentuk kipas. Banyak ahli yang berdesakan rapat, dan hampir ada satu orang setiap 10 meter atau lebih, yang meluas hingga ratusan mil. Setelah beberapa saat, seseorang datang untuk melaporkan kembali. Tidak ada yang menemukan jejak Xiao Yu.
Ekspresi Sue Amuo sedikit berubah, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke dalam kota Shenwu. Dia seharusnya tidak terlalu berani untuk memasuki kota Shenwu. Yang lebih tua, seharusnya seperti ini. Jika kamu tidak memasuki kota Shenwu, kita pasti sudah ditemukan sejak lama dan dikepung dan mati. Hanya memasuki kota Shenwu yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Seorang ahli protos es dan salju. Wajah Sue Amuo menjadi dingin, cari aku, cari inci demi inci. Pada saat yang sama, Xiao Yu telah memasuki bagian dalam kota Shenwu dengan seni tanah selama lebih dari 10 kali berturut-turut. Kota suci ini terlalu besar, jauh lebih besar dari gabungan 3 kerajaan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kota ini terbagi menjadi lebih dari 10 wilayah, yang masing-masing seluas kota lapis kedua biasa di daratan utama. Selama periode ini, ada juga beberapa hutan pegunungan bergelombang yang terhubung. Bagaimanapun, kota ini hanya didirikan dalam beberapa bulan. Bahkan jika saya tidak tahu berapa banyak sumber daya manusia, material, dan keuangan yang digunakan, kota seni bela diri ini masih terlihat sangat kasar, seolah-olah dikelilingi oleh tembok. Xiao Yu bahkan menduga bahwa itu melalui sistem tanah dan sistem tanah sihir Warcraft terintegrasi secara paksa. Dia melewati sebuah Earthencraft dan memasuki suatu zona setelah berlari selama 3 jam penuh berturut-turut. Jalan-jalan di sini luas dan ada banyak sekali gedung-gedung tinggi. Tidak ada perbedaan dari kota biasa. Ada alasan utama untuk memilih tempat ini. Itu adalah tempat ini. Dia memiliki lebih dari selusin orang di keluarganya. Dia berasal dari daerah campuran, tidak seperti beberapa tempat. Hanya ada 2 atau 3 keluarga. Xiao Yu menemukan sebuah rumah kecil di tempat terpencil. Pemiliknya adalah seorang master tingkat pelangi dari keluarga Pasa yang telah dihancurkan oleh Kekaisaran Tianluo. Xiao Yu membunuhnya di tangannya dan mengubur mayatnya di halaman belakang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Yulan Ruo tidak sadarkan diri. Xiao Yu menghela nafas. Dengan kemampuannya, jika Anda ingin memulihkan Yulan, itu mungkin sulit. Jadi dalam 2 hari, Anda dapat memulihkan kekuatan mental Anda dan menggunakannya untuk memulai mantra teleportasi titik tetap. Masukkan anggrek ke dalamnya. Selama 2 hari, jika Yulan tidak berubah sedikit pun, tetapi dia baru saja terbangun, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Meng Yao mengirimiku pesan bahwa perang telah berakhir. Sekarang aku akan mengirimmu kembali ke kota suci. 2 senior, Mo Wang dan Tian Xin Mo Wang, kupikir lukamu akan segera pulih. Pada saat itu, kamu dapat kembali dengan mengirimkan mantra tetap. Mengapa tidak ada yang datang lebih dulu dengan mengirimkan mantra tetap? Yulan Ruo bertanya balik. Xiao Yu menghela napas dan berkata, pertempuran ini memiliki catatan yang cemerlang, tetapi telah melukai 3.000 musuh dan menderita 800 kerusakan. Kota suci juga sangat rusak. Itu adalah para senior zaman es. Saya khawatir akan memakan waktu lebih dari setengah bulan sebelum kita bisa pulih. Kekuatan untuk melindungi kota suci kurang. Diperlukan setidaknya 20 hari untuk memindahkan orang. Begitu berat. Yulan Ruo terkejut. Kita masih bagus, kota Shenwu bahkan lebih buruk. Xiao Yu mencibir. Sekarang Meng Yao telah memobilisasi beberapa master yang telah tinggal di kota suci melalui mantra teleportasi titik tetap untuk mencegat para master yang mundur di Zhengxiao. Yulan Ruo berkata, Yun Meng Yao sangat pintar. Hanya dalam perang ini, kekuatan kota suci pasti dapat melampaui kekuatan Wu Jia dan Zhengxiao. Xiao Yu setuju. Dapat dikatakan bahwa kota Shenwu telah menderita kerugian yang sangat besar kali ini. Selain itu, ada kemungkinan bahwa kekuatan master puncak tingkat panglima perang yang dipenggal oleh Yulan Ruo akan berkurang tajam. Adapun Zhengxiao, di salju dan es, 3 master tingkat raja tingkat atas terbunuh. Kali ini, bahkan jika kerugiannya lebih sedikit, mereka menyakitkan. Baiklah, aku akan memindahkanmu ke sana, kata Xiao Yu. Jika Yulan menutup matanya, dia tidak akan banyak bicara lagi. Xiao Yu segera memobilisasi kekuatan mentalnya dan menjalankan mantra teleportasi titik tetap. Ledakan. Oh, mantra teleportasi titik tetap baru saja berjalan, dan Anda melihat pakaian gerhana Yulan Ruo tiba-tiba terbakar, dan tiba-tiba mantra teleportasi titik tetap itu runtuh. Kekuatan mental Xiao Yu juga terpengaruh, dan keterkejutannya kembali, membuatnya tertahan. Gila, titik cakram kutukan yang tersisa padanya hancur. Tidak, Xiao Yu tercengang. Yulan Ruo juga tersedak dan tersenyum pahit,
aku tidak tahu apakah ini akan terjadi. Kita akan sial sekarang, kata Xiao Yu, tertekan. Tanpa titik ini, kita tidak akan mendapat dukungan apapun. Di kota Tuhan ini, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kau bisa meninggalkanku sendiri, kata Yulan samar-samar. Xiao Yu mengangkat alisnya dan berkata, Yulan Ruo, menurutmu aku ini Xiao Yu yang mana? Apakah Xiao Yu tipe orang yang meninggalkan seorang wanita dan melarikan diri? Aku akui bahwa aku sangat membencimu sebelumnya, yang membuatmu ingin membunuhku, tetapi aku pria yang besar, jadi aku tidak bisa melepaskan sedikit kebencian itu, lalu mengatakannya lagi. Dia berjongkok, menatap wajah Yulan Ruomena yang menggetarkan, kamu bilang aku ingin balas dendam, bukankah ini saat yang terbaik? Dia mengulurkan tangan dan meremas pipi Yulan Ruo yang lembut, dan membuat ekspresi satir. Kamu sangat menggodaku, Yulan Ruozuo berkata, jangan berpura-pura. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, aku melihatnya melalui dirimu. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat Yulan dan meletakkannya di tempat tidur. Lapar? Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Dia berdiri, meregangkan tubuhnya, aku ingin mengurus wanita, hei, ini kedua kalinya, pertama kalinya, Meng Yao dan Sister Yaking membiarkanku mengurus bersedia menjadi wanitaku. Yulan Ruo, kamu harus bertahan, jangan bertanya padaku, jadilah wanitaku. Pergilah, teriak Yulan Ruo. Xiao Yu tertawa dan pergi. Melihat Xiao Yu pergi, Yulan menghela nafas sedikit. Dia merasa bahwa nasib orang-orang benar-benar sulit dipahami. Orang-orang yang pernah mencoba membunuh semua orang harus bertarung dengannya sekarang, dan Xiao Yu akan menjaganya setelah meninggalkan kediaman. Xiao Yu juga mengubah penampilannya. Dia meminta nasihat Xian di Pulau Suci Yunwu. Xian adalah ahli besar di bidang ini. Xiao Yu juga belajar sesuatu, jadi sekarang setelah mengubah penampilannya, dia percaya bahwa orang luar sulit mengenalinya, kecuali seseorang yang sangat mengenalnya. Setelah tinggal di sini selama 2 hari, Xiao Yu lolos dari penyelidikan setelah merias wajah, dan setelah melihat sekilas, dia masih berjalan-jalan di sini. Sebagian besar orang yang berkumpul di sini adalah anggota keluarga yang tidak ada di meja. Xiao Yu menemukan bahwa selain dari para ahli seni bela diri yang menjaga ketertiban, yang terkuat adalah keluarga yang tidak ada selama 5 atau 600 tahun. Bahkan kualifikasi keluarga kuno tidak dapat dimiliki. Yang lain telah ada selama sekitar 100 tahun. Dia datang ke jalan yang ramai. Selain membeli sesuatu untuk dimakan, saya juga ingin melihat apakah saya bisa mendengar berita apapun, terutama tentang tujuan Protos Es dan Salju untuk mengumpulkan darah keluarga Han. Saat dia hendak memasuki restoran, dia melihat kerusuhan di kejauhan. Beberapa pejalan kaki membubarkan diri. Karena di sini ada beberapa orang biasa dalam keluarga besar, mereka tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, jadi mereka masih saling kenal. Keluarkan sebuah lorong untuk mengekspos sekelompok orang. Orang-orang ini semuanya berusia di bawah 30 tahun, dan mereka tidak lebih dari 20 tahun, yang termuda berusia 17 atau 8 tahun, dan ada lebih dari 300 orang. Dalam hal kekuatan, mereka terlihat lebih buruk, dan yang terkuat hanya ada beberapa guru suci yang berusia hampir 30 tahun, dan sisanya adalah bumi dan pelangi. Xiao Yu melihat Lu Yusan berdiri di depan kerumunan. Dia adalah putri dari keluarga Lu dari Kekaisaran Turo dan saudara perempuan Lu Tengfei yang dibunuh oleh Xiao Yu. Dia membenci Xiao Yu, dan di sampingnya, ada dari suku bersinar, yang lainnya adalah keluarga Sila, Treu dari keluarga Slu, pernah memiliki tombak gigitan naga listrik ungu dari salah satu dari 10 prajurit mistik teratas, dan kemudian ada beberapa dari sekte teratai hitam yang pernah dilihat Xiao Yu. Anak-anak muda yang mendidik Yaji di satu sisi. Aneh, bagaimana mereka bisa berkumpul? Xiao Yu bingung, karena orang-orang Lujia dan teratai hitam tidak tinggal di sini, tetapi sekarang mereka akan berkumpul bersama, dan anak-anak muda yang tinggal di sini yang diamati oleh Xiao Yu dalam 2 hari terakhir dianggap berbakat, bahkan semuanya. Untuk apa ini? Dengan teka-teki, Xiao Yu bersembunyi di antara kerumunan. Dia memperhatikan sekelompok orang yang lewat dan mendengarkan percakapan mereka, tetapi tidak ada yang substansial yang membuatnya semakin bingung. Dia hanya melihat kelompok itu memasuki rumah bangsawan tidak jauh di depan. Dan istana di sekitar istana itu benar-benar menjaganya secara pribadi. Dengan jangkauan Xiao Yu sekarang, bahkan ada Master Raja Perang yang duduk di kota. Ada masalah, pasti ada masalah. Xiao Yu membelai dagunya dan mengalihkan.
Pikirannya, saat itu, seseorang muncul di ujung jalan. Luar biasa berawan. Menemani Yin Feng adalah dua master dari kelas Raja Surgawi dari keluarga Wu. Mereka bertiga berbicara dan tertawa, dan pergi ke istana. Xiao Yu bertanya-tanya. Dengan gerakan di dalam hatinya, dia meremas di depan orang banyak dan menyaksikan angin berawan maju. Segera, angin berawan mencapai tempat 3 atau 4 meter di depannya. Xiao Yu menegakkan jari kelingking tangan kirinya dan dengan lembut menerapkan kekuatan jari Yaoshen. Angin tawa tiba-tiba. Sebagai master racun, kepekaannya terhadap jari dewa obat jauh melampaui pemahaman siapapun. Ada apa? Seorang master seni bela diri berkata. Yin Feng tertawa, aku mencium bau dan ingin makan sesuatu. Akan lebih baik jika kita makan sesuatu di restoran ini sebelum lewat. Tidak begitu enak. 6 tetua masih menunggu. Master Wu berkata dengan ragu-ragu. Aku ingin makan, apakah kamu peduli? Yin Feng mengerutkan kening. Master keluarga Wu dengan cepat melambaikan tangannya, tidak, kami tidak berani. Yin Feng menghela nafas dingin, mengusap sisi Xiao Yu dan berjalan ke restoran. Kedua master seni bela diri saling memandang dengan senyum masam. Salah satu dari mereka pertama kali memberitahu 6 tetua, dan yang lainnya menemani Yin Feng untuk memasuki restoran. Status ini, Xiao Yu tertawa, dan Yin Feng diperlakukan sebagai master. Itu juga normal untuk memikirkannya. Kerugian terbesar dari kota Shenwu adalah tidak ada kaisar tempur semu yang duduk di kota. Memang benar bahwa Suelai, Patriark Protos Es dan Salju, telah maju ke kekaisaran, tetapi dia bukan kaisar tempur semu. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali, dan satu-satunya yang dapat menjamin kota Shenwu tampaknya adalah kemampuan untuk menggunakan racun untuk membuat para master yang setengah bekerja lebih atau kurang takut pada angin gelap, dan siapa yang akan menyinggung perasaannya. Xiao Yu juga memasuki restoran. Karena datangnya angin mendung, restoran itu secara alami merupakan resepsi khusus, dan mengirimkan anggur dan hidangan yang paling lezat. Xiao Yu duduk di sebelah jendela. Ketika makanan dan anggur muncul, makan dan minum dalam angin gelap, rasanya seolah-olah itu untuk makanan. Dalam sekejap, Master Raja Surgawi yang pergi untuk memberitahu tetua ke-6 juga kembali. Dengan sangat hormat mengatakan 6 tetua tidak keberatan, tatapan itu membuat Xiao Yu ragu bahwa Yin Feng tinggal di keluarga Wu dan tidak ingin pergi. Yin Feng memakan sesuatu dan pergi. Ketika dia pergi, Xiao Yu melangkah maju, mengambil sesuatu dari tepi meja tempat Yin Feng duduk, memasukkan cincin ruang angkasa, dan dia pergi. Itu ditinggalkan oleh kesuraman. Xiao Yu membeli sesuatu dari restoran sebelum kembali ke kediamannya. Begitu Anda memasuki ruangan, Anda melihat Yulan Ruo tertidur. Kondisi fisiknya sangat buruk, dia sangat lemah, dia bahkan merasa lelah bahkan ketika dia terlalu banyak bicara. Dapat dilihat bahwa, langit yang terbakar, melahapnya. Ini juga sesuai. Jika Yulan hanya memiliki kekuatan tingkat ke-10, dia bergantung pada pakaian gerhana selama pelaksanaan pasukan teroris ini. Ada 7 raja perang, 1 raja tingkat raja perang, dan 1 raja tingkat raja perang yang setengah mati, yang juga merusak Sue Amuo dengan parah. Prestasi ini bisa abadi. Xiao Yu menatap Yulan jika dia tertidur, tetapi tidak mengganggunya. Jika kamu tidur, kamu akan pulih lebih cepat. Dia mengeluarkan tas kecil yang ditinggalkan oleh angin. Setelah membukanya, ada peta di dalamnya, peta kota Shenwu, dan selembar kertas dengan banyak kata tertulis di atasnya. Jelas, itu sudah ditulis oleh Yin Feng. Tampaknya Xiao Yu pasti sudah menemukannya sejak lama. Peta itu tidak terlalu rinci, tetapi umumnya ditandai secara khusus. Beberapa area dengan ahli tingkat raja perang ditandai secara khusus. Xiao Yu menyingkirkan peta itu untuk sementara, mengambil kertas yang disiapkan oleh Yin Feng sebelumnya dan melihatnya dengan saksama. Wajahnya semakin muram. Ini adalah informasi yang diberikan Yin Feng kepadamu, apa yang mereka katakan. Aku bertanya-tanya kapan Yulan Ruo sudah bangun. Xiao Yu meremas kertas itu menjadi beberapa bagian, lalu membantu Yulan untuk duduk dan memegang bantal di belakangnya untuk membuatnya bersandar dengan nyaman. Jadi dia berkata, informasi ini sangat buruk, sangat buruk. Melihat raut wajah Xiao Yu, hati Yulan Ruo sedikit mencelos. Bicaralah. Ucap Yulan samar-samar. Xiao Yu menjernihkan pikirannya dan berkata, hari ini aku bertemu dengan beberapa tuan muda seperti Tru dan Lu Yusan. Jumlah totalnya sekitar 300 atau 400.
Mereka semua berkumpul dan memasuki sebuah rumah bangsawan. Duduk di kota, menurut informasi Yin Feng, para tuan muda itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu menggunakan metode rahasia khusus, ditambah dengan beberapa metode yang dipromosikan oleh Yin Feng untuk mencabut bibit, agar mereka kehilangan 30 tahun kehidupan, secara paksa naik ke tingkat Raja Surgawi, sebagai pulau suci para malaikat. Petik 2. Ini benar-benar merepotkan. Yulan Ruoxiu mengerutkan kening. Ini hanya beberapa anak berbakat dari beberapa keluarga kecil, mereka dari keluarga besar kuno. Sejauh yang saya tahu, ada lebih dari 30 orang yang telah ada selama ribuan tahun. Jumlah orang yang dapat meningkatkan kekuatan mereka secara paksa melalui metode ini sangat besar. Penampilan Anda ditakdirkan untuk seni bela diri dan Zeng Batian menjadi ketinggalan zaman, jadi mereka pasti akan meningkatkan jumlah orang di area ini, kami akan ingin melawannya, saya khawatir ini sedikit merepotkan, dan kecuali Anda juga menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatan Anda secara paksa, akan sulit untuk melawannya. Petik 2. Keluarga Han tempat Wulan Ruo awalnya berada bersekutu dengan keluarga Wu. Sebagai patriark baru keluarga Han, jika Yulan tahu lebih banyak, dia bisa mengatakan ini, yang berarti bahwa hidupnya hilang, kekuatannya ditingkatkan secara paksa, dan orang-orang di alam terlarang seumur hidup. Saya khawatir tidak sedikit, yaitu, Pulau Suci Malaikat dibuka, akan ada sejumlah besar master tingkat surgawi untuk masuk. Mengenai Zheng Xiao, Xiao Yu tidak banyak berpikir dan tahu bahwa dia pasti akan melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan kota suci? Xiao Yu merasa sakit kepala. Bukannya tidak mungkin untuk melakukannya, tetapi itu terlalu tidak manusiawi. Karena itu, jika Anda berusaha untuk naik ke level Raja Surgawi, Anda dapat meningkatkan rentang hidup Anda lebih dari 100 tahun. Dengan melakukan itu, hasilnya justru sebaliknya. Alih-alih meningkatkan rentang hidup Anda akan menyerahkan 30 tahun hidup, belum lagi, setelah dipromosikan secara paksa, kemudian tinggal di alam itu selamanya, tidak ada kemungkinan untuk menerobos, dan jika seseorang tidak memiliki batasan ini, bahkan jika ia memiliki kualifikasi terbatas, ia hanya akan mencapai peringkat Raja Surgawi, tetapi bagaimana jika ada petualangan? Jadi sejauh yang ia ketahui, ini bukanlah harapannya. Tidak demikian, dilihat dari jumlah kota Shenwu dan Zheng Xiao, saya khawatir jumlah Master Raja Surgawi yang akan dihasilkan oleh Pulau Suci Malaikat tidak akan terpikirkan. Mengenai kota suci, saya khawatir itu akan lebih buruk. Kadang-kadang, kita harus selalu membuat pilihan, kata Yulan ringan, pengorbanan tidak bisa dihindari. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak setuju, bukan karena ini. Senyum mengembang di sudut mulutnya. Karena aku percaya bahwa di bawah tangan pendahulunya, Raja Panah Lingsun, dia dan saudara-saudara yang berkultivasi di tanah sihir Tianjian, tidak akan pernah mengecewakanku. Tetapi, belum setahun sejak pembukaan Pulau Malaikat Suci, dan menurut berita dari Master Gothic, Pulau Malaikat Suci mungkin akan dibuka paling cepat 1 bulan kemudian. Yulan Ruo berkata, jika memang begitu, bahkan jika aku ingin mengatakan sesuatu, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Aku sama sekali tidak dapat menghubungi kota suci sekarang. Xiao Yu mengangkat bahu. Jika Yulan mengingat ini, mantra teleportasi tetap dihancurkan olehnya. Dia menatap Xiao Yu dengan pandangan minta maaf dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Xiao Yu melambaikan tangannya. Lupakan saja, jika kamu benar-benar ingin meminta maaf, sebelumnya aku akan meminta maaf, dan sekarang aku meminta maaf, menunjukkan bahwa aku tidak memiliki ketulusan. Apakah aku pernah meminta maaf? Yulan Ruo bertanya balik. Xiao Yu memutar matanya dan tidak mempedulikannya. Jika anggrek ini semakin mirip wanita kecil, dia melanjutkan, selain itu, ada pesan yang lebih penting. Jika kita tidak bisa memberitahu orang luar sekarang, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, tetapi izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa kita mungkin bukan apa-apa. Jika Yulan mendengarnya, wajahnya berwibawa. Ada apa? Begitu serius. 9 kematian dan seumur hidup sudah sangat serius. Apakah kamu tahu mengapa kota Shenwu begitu besar dan tiba di tempat ini? Selain merusak keluarga Hanmu, ada alasan lain. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam, ini adalah World of Warcraft yang dibekukan oleh Dewa Es di zaman kuno. Tyrannosaurus. Jika Yulan tiba-tiba duduk tegak, kemudian dia merasa lemah untuk sementara waktu, dan jatuh ke belakang, Xiao Yu dengan cepat mengulurkan tangan dan mendukungnya.
Semua ini dilakukan oleh Protoss es dan salju. Mereka mencoba mengumpulkan darah keluarga Hanku dan menggunakan darah Phoenix yang lemah itu untuk membangkitkan kembali binatang naga Tyrannosaurus yang beku. Yulan Ruo tampak sangat jelek. Ya, Xiaoyu mengangguk. Yulan Ruo menggertakkan giginya dan berkata, Protoss es dan salju, jangan hancurkan suku ini, dan jangan bersumpah pada siapapun. Setelah itu, dia terengah-engah lagi. Akibatnya, dadarnya yang menjulang tinggi itu bergelombang untuk sementara waktu, menyebabkan Xiaoyu tanpa sadar meliriknya beberapa kali lagi, dan Yulan yang marah, yang menggigit giginya, tidak bisa menahan diri untuk menggigitnya. Apa yang terjadi dengan Tyrannosaurus Rex? Kata Yulan Ruo. Xiaoyu berkata, binatang naga yang menghancurkan adalah seorang master kuno dalam sejarah Protoss es dan salju yang ingin diterima sebagai hewan peliharaan sihir. Akibatnya, ia ditentang dan dibekukan. Ia menghancurkan vitalitas, tetapi semuanya utuh. Darah Phoenix dalam darah keluarga, ditambah mantra Protoss es dan salju, dapat dibangkitkan, dan kekuatan binatang Tyrannosaurus yang menghancurkan ketika dibekukan, menurut level kita saat ini, ia dinilai Kaisar. Kaisar pertempuran. Yulan Ruo akhirnya mengerti mengapa Xiaoyu mengatakan bahwa ia sudah mati. Begitu Tyrannosaurus dibangkitkan, pertempuran hampir berakhir. Jadi mereka harus berhenti. Tetapi jika mereka berdua ingin berhenti, mereka akan menghadapi semua master dari seluruh kota Shenwu. Bagaimana cara bertarung? Mantra teleportasi titik tetap hancur, dan teleporter tidak dapat datang. Yin Feng seharusnya bisa menyebarkan berita, kan? Yulan Ruo berkata, sulit. Dia berkata bahwa dia akan memasuki istana dan meningkatkan kekuatan Tuan Muda. Saya khawatir Pulau Suci Malaikat hanya dapat dibuka sebelum dia bisa keluar, jadi beritanya tidak bisa keluar. Tetapi butuh waktu lama untuk bolak-balik, saya khawatir. Jika saya tidak dapat mengejar, Tyrannosaurus akan pulih. Petik 2. Alis Yulan mengerutkan kening, yang benar-benar merepotkan. Tidak ada kematian. Mengetahui hal ini, kita harus terus maju. Satu-satunya harapan saya sekarang adalah jika kita tidak dapat menghentikannya, binatang naga yang menghancurkan itu akan dibangkitkan, dan itu akan diganggu oleh kekuatan segel raja-raja, dan itu akan jatuh dari kekuatan kaisar pertempuran. Yulan mengerang, itu benar-benar mungkin. Oh, apakah kamu begitu yakin? Kata Xiaoyu. Apakah kamu tahu berapa banyak garis keturunan Phoenix dalam garis keturunan keluarga Han saya? Kata Yulan Ruo. Kecuali kamu, seharusnya ada beberapa yang lain. Kata Xiaoyu. Sambil menggelengkan kepalanya, Yulan Ruo berkata, banyak. Raja rakyat meninggalkan kita dan memberi kita segel. Garis keturunan Phoenix tidak akan menjadi tipis karena kelanjutan generasi mendatang, tetapi segel ini juga membuat garis keturunan Phoenix kita beberapa kemungkinan tidak terbangun adalah bahwa saya tidak tahu bagaimana cara membangkitkannya, dan segel ini adalah segel terhadap semua pembuluh darah, menelan Tyrannosaurus, darah apa yang Anda tahu? Petik 2. Xiaoyu mengerang, mendengarkan namanya, tampaknya memiliki darah ras naga. Menelan matahari, ini cukup untuk menjadi sombong. Yah, Tyrannosaurus yang melahap bukanlah Warcraft biasa, dan dapat dilihat oleh para penguasa Protoss es dan salju di zaman kuno. Bagaimana itu bisa menjadi Warcraft biasa? Tyrannosaurus yang melahap memiliki tingkat darah Tyrannosaurus tertentu. Yulan Ruo mencibir, garis keturunan Tyrannosaurus Rex, tidak heran namanya begitu sombong. Kata Xiaoyu, di dunia yang dapat disegel oleh raja, ada darah Tyrannosaurus Rex, tetapi itu menyakitkan, yaitu, itu harus dilibatkan, jadi kekuatannya mungkin menurun sampai batas tertentu, tetapi itu tidak 100%, jadi kita masih harus melakukan yang terbaik. Mungkin mencegah kebangkitannya, kata Yulan Ruo. Xiaoyu berkata, sampai sekarang, bahkan Yin Feng tidak tahu di mana Tyrannosaurus itu berada, jadi tugas pertama kita adalah menemukan lokasi Tyrannosaurus, dan Yin Feng ingin meningkatkan kekuatan orang-orang di sini. Jadi setiap hari di sekitarnya, ada pencarian tarik-menarik, yang ditujukan pada kita dan mereka yang bermaksud menghancurkan, jadi dia mengusulkan kepada kita tempat lain. Dia mengeluarkan peta dan menunjuknya, ini dia. Distrik Sikeng. Yulan berkata dengan bodoh, ada banyak keluarga dengan sejarah ribuan tahun, seperti keluarga Gao, keluarga Yan, dan Han Ren dan pengkhianat lainnya. Xiaoyu berkata, itu benar, karena Yin Feng juga mengetahui berita tentang binatang naga yang menghancurkan itu dari sana.